Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silahkan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 431 mengabaikan konsekuensi, subscribe Penatua. Seolah-olah adegan itu membeku. Seluruh arena kompetisi hening. Para peserta, penonton, evaluator, tuan rumah. Semuanya menatap panggung dengan tercengang. Situasinya sangat aneh. Dao Huang mengejang selama beberapa saat, lalu benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Kepalanya ditikam 2 kali, kecuali dia memiliki harta unik yang bisa menyelamatkan hidupnya, dia pasti akan mati terus-menerus. Suyun berdiri lalu mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi dan sub pedang, memasukkannya kembali ke dalam sarung pedang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Baru kemudian semua orang mendapatkan kembali kesadaran mereka. Li Guifang tiba-tiba bergegas ke atas panggung dan berlutut di samping tubuh Dao Huang untuk memeriksanya. Setelah merasakan bahwa Dao Huang telah meninggal, wajahnya berubah besar, dia segera mengambil pil dan meletakkannya di mulutnya, menggigitnya menjadi bubuk. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan memindahkan bedak dari mulutnya ke mulut Dao Huang. Setelah menyelesaikan itu, dia segera mengangkat kepalanya, dia menatap Suyun dengan dingin lalu berteriak, "Tangkap dia!" Ya. Beberapa penjaga di lapangan segera berlari. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening, "Mengapa kamu menangkapku? Kamu membunuh Dao Huang, kamu membunuh seorang peserta, apakah kamu masih menyuruh kami untuk menghindarinya?" Li Guifang berkata dengan dingin. Suyun menggelengkan kepalanya, "Itu karena kesalahan. Menurut aturan kompetisi, membunuh karena kesalahan tidak akan dihukum. Karena kesalahan, jika kamu mengatakan itu adalah kesalahan, maka itu kesalahan. Kamu pikir kamu siapa?" Li Guifang mendengus. "Aku Suyun, kamu siapa?" Suyun berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu evaluator yang diundang oleh tuan rumah? Bukankah kamu seharusnya menghentikanku bahkan sebelum aku secara tidak sengaja membunuh Dao Huang? Kenapa tidak? Sekarang dia sudah mati, kalian semua harus memikul setengah tanggung jawab, karena kalian tidak melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan, jadi jika kalian ingin menangkap aku, kalian juga tidak bisa lari dari tanggung jawab kalian." "Kamu." Li Guifang tidak bisa berkata apa-apa terhadap kata-katanya. Meskipun dia seorang evaluator, dia bukan yang terbesar, masih ada 4 pavilion di udara dan itu adalah tokoh penting sebenarnya dari kompetisi. Dengan kata yang baik, mereka adalah evaluator, tetapi dengan cara yang buruk untuk mengatakannya, mereka ada di sana untuk bekerja demi uang kotor. Saat itu, evaluator Zhang Buohao berdiri, "Peserta Suyun benar, pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak disengaja, dia tidak harus bertanggung jawab, jika itu disengaja, bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Dan mengapa kita membiarkan itu terjadi? Itu karena tidak disengaja dan tidak terduga, tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu, sehingga peserta Dao Huang meninggal. Masalah ini hanya bisa disebut kecelakaan dan kesalahannya tidak terletak pada Suyun." Setelah mendengar itu, 2 evaluator lainnya diam. Sebenarnya, Zhang Buohao berbicara dengan agak bijaksana, jika semua orang setuju dengan Li Guifang bahwa Suyun dengan sengaja membunuh Dao Huang, itu berarti dia berhasil membunuhnya di hadapan 4 evaluator, yang seharusnya mencegah hal seperti itu. Jadi bagaimana evaluator bisa lolos dari hal seperti itu? Bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa memperlakukannya seperti itu? Tiba-tiba, teriakan marah keluar dari tribun grup A. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa beberapa peserta dari sekte pisau cepat berdiri dan semua menatap Suyun dengan marah. Sebelumnya, pria kekar yang ditendang oleh Suyun sebelumnya, berdiri dan menunjuk Suyun dengan marah. "Suyun harus membayar untuk membunuh, dia membunuh kakak perempuan kita, bagaimana kita bisa membiarkannya seperti itu? Kami ingin dia membayar dengan nyawanya." "Ya, bayar dengan nyawanya. Suyun harus mati. Dia harus mati." Para peserta dari Quick Blade Sekte semuanya berteriak dengan gelisah. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa orang yang mencoba menjilat Sekte Pedang Cepat atau para pembudidaya roh yang menyukai Dao Huang semuanya berdiri, memprotes dengan keras. Itu adalah pembunuhan tidak disengaja pertama yang terjadi dalam kompetisi, jadi tentu saja, responsnya tidak akan kecil. Selama kompetisi, kedua peserta dengan hati-hati akan menghindari menyerang kepala musuh, karena tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator roh, kepala dan jantung adalah bagian vital yang jika dipukul akan menyebabkan kematian atau lumpuh. Bang! Tiba-tiba, suara hantaman keras keluar, evaluator Xiao Ziru berdiri, dia dengan dingin melihat sekeliling dan mendengus, "Apa yang kalian lakukan? Kamu ingin memberontak?" Semua orang diam. Melihat bahwa Xiao Ziru bertingkah, semua orang di sekte bila cepat menjadi sedikit tenang tetapi mereka semua menatapnya dengan mata enggan. Pria tegap berjalan beberapa langkah dan keluar dari peserta berdiri, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Ziru dan berbicara, "Tuan Xiao, kami tidak punya niat lain, kami hanya berharap untuk mencari keadilan, Dao Huang tidak bisa mati untuk itu." "Tidak ada. Keadilan? Keadilan apa? Ini adalah kompetisi, kematian adalah hal yang normal. Sebelumnya, bukankah kita menyatakan itu dengan jelas dalam aturan?"
Xiao Ziru mendengus, aku harap kalian semua tidak akan memberi aku masalah lagi. Jika kalian marah karena Su Yun membunuh Dao Huang, maka setelah kompetisi, Sekte Pedang Cepat kamu dapat mencarinya kapan saja untuk melunasi hutang. Tetapi di sini dan sekarang, kalian tidak diizinkan untuk melakukan apapun. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan semua kultivasi kamu dan mengusir kamu semua. Petik 2. Kamu. Pria kekar itu sangat marah, tetapi orang-orang di belakangnya menariknya kembali. Kakak senior, jangan marah. Kompetisi ini diadakan oleh berbagai organisasi besar, meskipun Xiao Ziru adalah seorang evaluator, dia masih dianggap sebagai bagian dari pejabat. Jika kamu memprovokasi dia, kamu secara tidak langsung memprovokasi organisasi besar itu. Pada saat itu, bahkan Patriark tidak dapat melindungi kita. Salah satu murid Sekte Pedang Cepat berkata, apakah kita akan membiarkannya seperti ini? Pria kekar itu menggertakkan giginya, agar Dao Huang mengalami kecelakaan di sini. Jika kita kembali ke Sekte Pisau Cepat, kita akan dihukum oleh Patriark. Su Yun hanya melukai tubuh kedagingannya, roh dan jiwanya masih ada, kita bisa mengambil kembali tubuh kakak perempuannya terlebih dahulu, Patriark pasti akan memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Setelah mendengar itu, pria kekar itu berpikir sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan mengangguk, kebangkitan seperti itu tidak akan mempertahankan kultivasinya, tetapi akan mempertahankan hidupnya. Baik-baik saja maka. Orang-orang dari Sekte Bila cepat menenangkan diri dan kembali ke tempat duduk mereka. Melihat itu, Xiao Ziru berbicara kepada Zhu Wen yang terkejut, lanjutkan kompetisinya. Oh ya, ya. Zhu Wen menganggukkan kepalanya, lalu berteriak keras, sekarang, semuanya, meskipun ada kecelakaan kecil dalam kompetisi, tetapi itu tidak akan mempengaruhi apapun, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Semua orang segera berteriak keras. Babak kompetisi berikutnya menyambut teriakan penuh semangat dari para penonton. Tidak jarang kematian terjadi di kompetisi dunia bela diri tertinggi, tapi kali ini, itu sedikit lebih istimewa karena putri dari Patriark Sekte Pisau Cepat terlibat, banyak orang tidak khawatir untuk Su Yun. Orang-orang Sekte Pisau Cepat menyimpan tubuh Dao Huang, di mana beberapa murid Sekte Pisau Cepat yang sudah tersingkir dengan cepat kembali ke Sekte untuk Patriark untuk menghidupkan kembali putrinya. Adapun Xiao Ziru dan Liu Gu, mereka terbang menuju salah satu pavilion. Berdiri di luar pavilion, mereka membungkuk dengan hormat, dan setelah mendapat persetujuan, mereka berdua masuk. Setelah beberapa saat, mereka berdua meninggalkan pavilion dan kembali ke tempat duduk mereka dan terus mengamati kompetisi. Su Yun kembali ke tempat duduknya, ekspresinya tidak banyak berubah. Tapi selain Lu Zanyuan, orang lain tanpa sadar duduk lebih jauh, seolah-olah mereka sengaja menjaga jarak dengan Su Yun. Su Yun memahami niat mereka, meskipun orang-orang dari berbagai organisasi perdagangan besar tidak melihat Sekte Pisau Cepat sebagai apapun, berbagai penggarap roh tidak sama. Lagi pula, bagaimana mereka bisa melawan Sekte sendirian? Karena Su Yun telah membunuh Dao Huang, dia segera menyinggung Sekte tersebut dan akan menjadi musuh publik. Jika mereka bergaul dengannya, siapa yang tahu apakah mereka akan disalahartikan sebagai bagian dari kelompoknya dan akan ditarik ke dalam masalah. Lu Zanyuan tidak tahu lagi harus berkata apa kepada Su Yun. Sebelumnya, dia telah meminta Su Yun untuk menyerah pada kompetisi, tetapi siapa yang tahu bahwa Su Yun tidak hanya tidak akan menyerah, dia bahkan membunuh Dao Huang dalam kompetisi. Dibandingkan dengan peserta lain, Su Yun jauh lebih ganas. Lu Zanyuan ragu-ragu sejenak, lalu berbicara dengan lembut, banyak sekte di sini memiliki harta komunikasi. Aku percaya bahwa berita kematian Dao Huang akan telah menyebar ke Patriark Sekte Pedang Cepat. Dia adalah seorang pria yang akan membayar darah untuk darah dan adalah orang yang licik dan kejam. Dia kemungkinan besar akan mengirim ahli dari sektenya untuk datang ke sini. Saudara Su, apakah kamu siap untuk menangani ini? Aku akan bertanding terlebih dahulu lalu meninggalkan kota rusa baru setelahnya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, mulut Lu Zanyuan terbuka lebar. Dia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, tetapi melihat ekspresi tenang Su Yun, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti berbicara. Di grup C dan D, hanya 4 peserta termasuk Su Yun yang tersisa dengan sisanya tersingkir, sementara 9 orang tetap berada di grup A dan B, menunjukkan bahwa kompetisi akan segera berakhir. Saat itu, aura cahaya keluar sekali lagi, satu dari grup B dan satu lagi dari grup A. Semua orang dengan cemas menoleh untuk melihat dari siapa aura cahaya itu berasal. Dari grup B, pesertanya adalah seorang pria tegap dan kuat yang mengenakan baju besi berat, memegang palu labu besar dengan kekuatan ganda. Ada desas-desus bahwa ki roh ilahi sejati pria ini sangat padat dan dalam, dia mampu menembus gunung dan menghancurkan lautan, seluruh tubuhnya sangat tahan lama dan tidak ada yang bisa memotong tubuhnya, sehingga semua orang memanggilnya Baja Emas. Setelah melihat dari siapa aura cahaya itu berasal di grup A, seluruh arena kompetisi menjadi gempar. Han Yuesin. Pedang dingin Han Yuesin. Sejak awal kompetisi, banyak pertempuran telah terjadi, tetapi pedang dingin grup A Han Yuesin tidak pernah muncul. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau kebetulan, tetapi sekarang setelah kompetisi berakhir, mereka akhirnya memilihnya. Itu keren, akhirnya tiba saatnya Sang Dewi muncul di atas panggung. Han Yuesin, lakukan yang terbaik. Han Yuesin, kamu pasti menang. Beberapa penonton yang bersemangat berteriak keras.
Di area peristirahatan, banyak peserta yang terluka semua berjalan keluar untuk mengamati pertempuran, banyak dari mereka memiliki antisipasi tertulis di seluruh wajah mereka. Dikatakan bahwa pedang dingin Han Yuesin adalah seorang jenius kelas atas yang terkenal. Mereka mengatakan bahwa dia sudah berada di tahap kelima dari alam Master Roh. Guru Roh tahap kelima. Mengapa informasi yang aku lihat menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya tidak lebih dari 5.000? Aku pikir dia memiliki harta yang mampu mengubah kekuatan bertarungnya. Bukti kualifikasi yang menulis 5.000 pasti bohong, kekuatan sejatinya jauh melebihi itu. ZZZ, ada harta karun seperti itu. Maka kita harus memperhatikan kekuatannya dengan baik. Petik 2. Han Yuesin berdiri dan berjalan ke atas panggung. Dia mengenakan jubah biru muda, jari-jarinya yang putih dan ramping memegang pedang biru ramping, rambutnya bergoyang bersama angin saat dia bergerak dengan gesit, fitur wajahnya halus dengan mata cerah yang jernih dan gigi putih bersih, sepertinya ada kabut es internal yang menempel di sekitar tubuhnya, yang tampak seperti bunga teratai biru yang mekar dari jauh. Gold Steel melihat lawannya dan agak terkejut, namun, dia tidak takut. Dia menggeram ringan dan melompat ke atas panggung. Boom! Seluruh panggung bergoyang, seperti gunung besar menabraknya. Tetapi bahkan ketika panggung bergoyang, Han Yuesin tetap sangat diam, dan terus berjalan di atas panggung yang bergoyang. Melihat itu, Gold Steel menstabilkan panggung dan memelototi Han Yuesin yang hanya setinggi pinggangnya. Nona Han, aku selalu mengagumi kamu dan berharap kamu bisa menjadi mitra kultivasi ganda aku. Jika kamu setuju, aku akan segera mengakui kekalahan. Jika kamu tidak setuju, aku berjanji, bahkan untuk kamu, aku tidak akan menahan diri. Bajak emas berbicara. Kamu terlalu membual, kamu tidak cocok untuk menjadi mitra kultivasi gandaku. Han Yuesin berkata dengan dingin, tanpa sopan. Mendengar itu, Gold Steel segera marah, dia menggeram seperti binatang yang berkata, karena begitu, maka baiklah. Aku harap kamu tidak akan menyesali kata-kata kamu. Petik 2. Han Yuesin tidak berbicara lebih jauh, dia mengangkat pedangnya di tangan dan secara bertahap menghunus pedangnya. Pada saat itu, suhu di seluruh panggung turun drastis, hampir seketika mencapai 0 derajat dan suhu masih turun. Su Yun fokus, hanya untuk menyadari bahwa pedang Han Yuesin hanya terhunus di tengah jalan. 432 kekuatan pedang dingin, subscribe Penatua. Dingin sekali. Su Wen gemetar dan dengan cemas turun dari panggung. Ketika dia melihat ke atas panggung lagi, dia terkejut menyadari bahwa seluruh panggung tertutup lapisan es tipis. Tuan rumah, tolong umumkan dimulainya pertempuran. Han Yuesin menatap baja emas di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Benar, biarkan kompetisi dimulai. Gigi Su Wen gemetar saat dia berteriak. Dong. Suara bel keluar. Pada saat itu, baja emas bergerak di atas panggung, kiroh ilahi sejati di sekitar tubuhnya seperti ribuan binatang buas yang melonjak, merangkak naik ke tubuhnya, menutupi setiap inci dari dirinya, anggota tubuhnya, batang tubuhnya, kepala, pembuluh darah dan arteri, miliknya. Organ dalam, dan bahkan kelopak matanya. Dia melangkah dan bergegas ke Han Yuesin. Panggung bergetar hebat seperti gempa berkekuatan 10,0, es yang menutupi lapisan permukaan panggung langsung hancur. Paksa menggambar pegunungan dan sungai. Tangan Gold Steel melingkari palu labunya dan dengan raungan, dia mengayunkannya ke Han Yuesin. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara bergema, dampak keras dari satu serangannya menyebabkan semua orang takut dan panik, bahkan para penonton yang duduk semua merasakan ketakutan yang luar biasa menguasai hati mereka. Dentang. Suara aneh dan jelas tiba-tiba keluar. Semua orang dengan cemas menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tubuh Han Yuesin memiliki seluruh lapisan es di seluruh tubuhnya, dan ketika palu labu menghantam es, itu tetap utuh. Namun, kekuatan palu melewati es dan langsung menghantam panggung di bawah mereka. Dengan suara, buk, panggung runtuh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat tanah mulai terbelah inci demi inci dan seluruh arena kompetisi bergetar. Apa kekuatan yang kuat? Tapi yang lebih mengejutkan penonton adalah teknik es aneh Han Yuesin. Retakan. Saat itu, lapisan es yang menyelimuti Han Yuesin runtuh. Han Yuesin keluar dari es dan mengarahkan pedangnya ke mata Gold Steel. Seperti bintang jatuh di langit malam. Baja emas langsung menutup matanya, pedang biru es itu mengenai kelopak matanya, tetapi tidak dapat menembusnya, seolah-olah kelopak matanya terbuat dari logam. Han Yuesin tidak panik, dia membalikkan tubuhnya dan melompat, menjaga jarak dari baja emas, lalu mengayunkan pedang biru esnya ke arahnya, menyebabkan semburan angin dingin muncul dari pedangnya menuju baja emas. Baja emas lebih lambat sedetik, mengakibatkan tubuh bagian bawahnya ditutupi dengan sejumlah besar es yang mulai menyebar dengan sangat cepat, bergerak ke arah tubuh bagian atasnya. Kamu tidak bisa menang melawanku hanya dengan mengandalkan ini. Gold Steel memutar dirinya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Roh ilahi sejati Ki melonjak keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es padanya. Besar. Semua penonton melepaskan teriakan. Aku tidak pernah berharap Gold Steel terlihat begitu bodoh tetapi sebenarnya sangat kuat. Ki roh ilahi sejatinya sangat tebal. Petik 2. Zhang Buohao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Aku masih berpikir bahwa dia bukan lawan Han Yuesin. Xiao Ziru berkata dengan dingin. Oh,
Zhang Buohao mengedipkan matanya saat dia menatap panggung dengan saksama. Han Yuesin mendarat dengan ringan di tanah, menggunakan pedang biru esnya, dia menari di sekitar baja emas dengan cepat, melepaskan sejumlah besar kepingan salju, membuatnya tampak seperti badai hujan es yang sedang terjadi. Tubuh Gold Steel terus-menerus digerogoti oleh es dan meskipun dia menghancurkan lapisan es dengan cepat akan terbentuk lagi, berulang tanpa akhir. Baja emas marah, setelah berjuang sejenak, dia memarahi Han Yuesin, apakah ini semua yang ada untukmu? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku secara langsung. Apa artinya menggunakan cara tercela seperti itu? Oh, tercela. Han Yuesin mengerutkan kening, lalu berkata dengan dingin, karena kamu yang mengatakannya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk bertempur. Dengan mengatakan itu, Han Yuesin melangkah maju dan bergegas menuju baja emas. Melihat itu, dia segera mengayunkan palu labunya ke arah Han Yuesin, tetapi Han Yuesin sangat gesit dan gesit, dia berputar di sekitar baja emas sambil mengayunkan pedangnya, sambil menghindar, dia mempertahankan serangannya, dia tampak seperti kupu-kupu yang terbang di udara. Menari, membuat penonton menikmati gerakannya. Han Yuesin terus menusuk tubuh Gold Steel, tetapi tubuh raksasanya sangat kuat, terlepas dari bagaimana Han Yuesin mencoba, dia tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali. Hahaha. Kiro ilahi sejatiku cukup kuat untuk mengubah tubuh dagingku menjadi salah satu baja yang tidak bisa dihancurkan, kamu tidak dapat menyakitiku. Baja emas tertawa keras, dan dengan satu tarikan napas, cahaya merah melonjak melalui lengannya yang besar dan kuat, menari dan berputar di sekitarnya, yang entah bagaimana membuat gerakannya dengan palu labu besar tampak lebih ringan, kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat dan mulai meledak dengan serangkaian serangan di Han Yuesin. Ledakan, 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 ledakan. Setiap serangan palu yang mendarat seperti ranjau darat yang meledak. Es pecah di mana-mana, kabut es dingin terbentuk saat menyelimuti seluruh panggung. Melihat panggung berkabut, Su Yun tiba-tiba fokus, sepertinya merasakan sesuatu. Wus! Angin sepoi-sepoi bertiup, dan panggung tiba-tiba menjadi sunyi. Suara Gold Steel yang sembarangan mengayunkan palu besarnya tiba-tiba menghilang, semua gerakan di atas panggung seolah menghilang. Seolah-olah pertempuran telah berakhir. Semua penonton menahan napas saat mereka menatap panggung dengan saksama. Saat kabut es menghilang, patung es besar muncul di tengah panggung. Patung es itu sangat persegi dengan baja emas tertancap tepat di tengahnya. Pada saat itu, dia benar-benar tersegel di dalam es, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat keluar darinya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Han Yuesin tiba-tiba mengubah semua kabut es untuk menyegel baja emas? Teknik mistik macam apa itu? Semua orang bingung. Kuat. Si evaluator Xiao Ziru tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat teknik Han Yuesin. Apa, Nona Xiao, apakah kamu berhasil melihat melalui tekniknya? Liu Gu bertanya. Meskipun kabut es telah menyebar, tetapi dengan kultivasi mereka dapat melihat sesuatu yang lain di dalam kabut es. Liu Gu hanya berhasil melihat Han Yuesin dengan santai menyerang baja emas dengan pedangnya, dan udara di sekitar baja emas segera membeku menjadi es, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Bagaimana bisa Han Yuesin menggunakan teknik mengerikan seperti itu? Sebenarnya, Han Yuesin sedang mempersiapkan teknik ini sejak awal. Kalian semua baru saja melihat segelnya Gold Steel, tetapi tidak fokus pada kabut es di sekitar panggung. Xiao Ziru berkata dengan acuh tak acuh. Semua kabut es ini sebenarnya adalah poin terpenting yang menyegel baja emas. Han Yuesin menggunakan tekniknya sendiri untuk melepaskan es dan salju, tujuannya bukan untuk menyegel baja emas tetapi mempersiapkan teknik ini. Dia sudah lama tahu bahwa es biasa tidak akan pernah bisa mengunci baja emas, jadi dia harus melakukan ini. Ketika tiga evaluator lainnya mendengar itu, mereka tercengang. Tidak heran, kabut es di sekitar panggung tidak biasa. Tapi, sekarang dia terkunci di dalam es, meskipun dia tidak bisa bergerak, dia juga dilindungi oleh es, jadi bagaimana Han Yuesin akan menyakitinya sekarang? Jika ini terus berlanjut, begitu waktunya habis, mereka akan dinilai seri, Han Yuesin tidak bisa menang. Li Guifang berkata. Kalau begitu kita perlu melihat apa yang dia rencanakan selanjutnya. Xiao Ziru menatap panggung. Semua orang melihat. Han Yuesin telah menyegel baja emas di dalam es, tetapi tidak berhenti di situ. Dia bergerak sekali lagi, seperti peri yang menari-nari, dengan cepat mengitari patung es besar itu, pedang di tangannya seperti cermin yang menghasilkan debu bintang beberapa menit di udara saat dia bergerak. Ketika dia selesai, Han Yuesin melompat dan seperti bulu, dia dengan lembut mendarat di sisi panggung, dan melambaikan tangannya. Retakan. Banyak retakan berukuran berbeda terbentuk di patung es raksasa, dan saat retakan ini muncul, semua debu bintang terbang langsung ke celah, langsung ke baja emas. So. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuh Gold Steel, dan ketika dia berpikir bahwa dia bisa menembus celah, dia terkunci oleh semua cahaya putih, dan langsung tidak bisa bergerak. Setelah disegel dalam es, tubuh akan mulai melambat, Spirit Ki juga akan melambat, pertahanan Gold Steel akan mulai menghilang, dan meskipun es lemah, dia tidak dapat menghasut True Divine Spirit Ki-nya untuk bertahan. Tubuhnya, sehingga Han Yuesin mampu memotong tubuhnya. Teknik mistiknya agak aneh, aku bertanya-tanya berapa banyak teknik mistik aneh yang dimiliki dunia bela diri tertinggi.
Su Yun menatap panggung dan bergumam. Wus. Patung es itu hancur, tubuh Gold Steel terungkap sekali lagi, tetapi dia tidak lagi bergerak saat dia mempertahankan posisinya ketika dia disegel di dalam es. Pada saat berikutnya, boom, palu labu besar jatuh ke tanah. Lengan dan kakinya tiba-tiba pecah, dan sepotong demi sepotong, seperti boneka manusia, dia jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak mati, tetapi penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Semua lukanya tertutup es, bahkan darahnya membeku, membuktikan kekuatan Han Yuesin. Seluruh tempat itu sunyi. Kemenangan. Semua penonton hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Zhu Wen sadar kembali, melihat panggung yang berantakan, dia berteriak dengan suara gemetar, pemenangnya, peserta Han Yuesin dari grup A. Hanya setelah beberapa detik para penonton tersadar dari seruannya, tidak lama kemudian, mereka semua mulai berteriak dan mengong, semua orang berteriak dan meneriakkan nama Han Yuesin. Han Yuesin, Han Yuesin. Nona Han Yuesin, aku mencintaimu. Luar biasa. Baja Emas adalah seorang ahli yang telah berjuang hingga 20-an teratas. Sebagai penggarap guru roh tahap ketiga, dia sebenarnya sangat mudah ditangani oleh Han Yuesin. Menambahkan bahwa dia tidak terluka sepanjang pertarungan, kekuatannya yang cantik dan tenang telah meyakinkan banyak orang. Han Yuesin ini menarik. Di atas panggung di pavilion barat, sosok kabur perlahan menganggukkan kepalanya. Han Yuesin memiliki bakat yang sangat tinggi dan telah mengambil pemuridan di bawah Ice Heart Hall. Mythical Ice Jade Arts yang dia latih adalah teknik mistik kelas 1, jadi untuk memiliki kekuatan seperti itu tidak mengejutkan. Apa yang aneh bagi bawahan ini adalah bahwa kompetisi kita mampu menarik orang seperti dia, itu benar-benar mengejutkan. Huo Quan Kei, yang berdiri di samping, menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Terlepas dari apa tujuannya dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini, sebaiknya kamu bersiap, aku yakin kamu akan menghadapinya dalam beberapa ronde, tetapi kamu sebaiknya tidak mengecewakanku. Tuan, yakinlah, Quan Kei akan memberikan semuanya. Huo Quan Kei segera menjawab. Beberapa organisasi perdagangan kami memiliki perwakilan kami sendiri. Ini bukan hanya kompetisi di dalam diri kamu sendiri, tetapi juga kompetisi di antara kami. Jika kamu menang, kamu tidak hanya akan menang menghadapi aku, karena ini melibatkan kesepakatan di antara kami. Kita semua berjuang untuk otoritas operasi dalam suatu wilayah. Siapapun yang menang akan mendapatkan hak atas otoritas ini, jadi lawanmu bukan hanya Han Yuesin, tetapi 3 ahli lainnya, jadi berhati-hatilah. Harta apapun yang kamu butuhkan, beritahu aku sesegera mungkin. Petik 2. Ya Tuan. 433-14 teratas, subscribe Penatua. Pertempuran tunggal Han Yuesin seperti bunga yang indah di musim dingin, itu membuat mata semua orang berbinar. Itu adalah pertempuran yang menakjubkan dan berumur pendek, di mana meskipun para peserta setelah pertempurannya menunjukkan kekuatan mereka sendiri dalam beberapa ronde berikutnya, para penonton sudah merasa lebih hambar dan minat mereka telah turun. Sangat cepat, kompetisi mencapai 14 besar. Dari grup D, 1 peserta, Su Yun. Dari grup C, tidak ada peserta. Dari grup B, 3 peserta, Chen Jialiu, Zheng Ziluo, Zhang Jiu. Dari grup A, 6 peserta, saat ini pertama, Han Yuesin. Pedang-pedang Saint of War, Shen Wuya, pedang cepat Li Changzai, Master Mistik Jiang Qinglong, kakak senior sekte pedang berat Huai Yasan, keterampilan unik Yuan Chen. Seorang peserta grup D ternyata mampu menempati posisi 14 besar. Banyak orang terkejut, semua peserta grup C sudah tereliminasi, siapa sangka ada peserta grup D yang benar-benar bertahan. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara Su, bahkan sebelum kompetisi selesai, kamu sudah terkenal di New Deer City. Aku tidak pernah berpikir bahwa dengan kekuatan bertarungmu 3000, kamu dapat bertarung sampai ke 14 besar, itu benar-benar mengejutkan. Petik 2. Lu Zanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. 3000 kekuatan bertarung. Jika aku memiliki beberapa teknik yang kuat, mungkin aku akan dapat memperoleh peringkat ini. Tetapi tanpa itu, pasti tidak mungkin untuk berada di tempat aku sekarang. Zanyuan, sebenarnya, aku tidak hanya dengan 3000 kekuatan bertarung. Pertempuran aku kekuatannya sudah hampir lebih dari 5200. Su Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Apa? Lu Zanyuan terkejut. Kekuatan bertarung 5000. Kalau begitu, bukankah kamu seorang penggarap guru roh tahap ketiga? Petik 2. Tahap ketiga, belum. Su Yun menggelengkan kepalanya, dia saat ini berada di tahap pertama alam guru roh dan meskipun dia akan melangkah ke tahap kedua, dia masih jauh dari tahap ketiga. Dia mampu memiliki kekuatan bertarung seperti itu karena hartanya, bukan karena teknik mistik. Semua pertarungan yang dia temui, semua pertempuran yang dia lawan, semua situasi hidup dan mati, secara alami memunculkan kekuatan bertarung yang lebih tinggi, sehingga bukti kualifikasinya dapat mencapai angka seperti itu, dan dia mampu bertarung melawan penggarap guru roh tahap ketiga. Lu Zanyuan masih berpikir bahwa Su Yun bersikap rendah hati dan tidak terus bertanya. 14 teratas. Ribuan jenius, ahli, dan elit yang berasal dari semua tempat yang berbeda, 14 ahli yang tersisa akan menjadi fokus sebenarnya dari kompetisi, yang tidak diragukan lagi akan menjadi eksistensi puncak yang berdiri di puncak seluruh kompetisi. Petik 2.
Tapi kompetisi belum berakhir dan para jenius itu sendiri belum bertarung. Kami akan segera menyaksikan siapa yang terkuat dari 14, jadi siapa yang akan membawa pulang hadiah. Semuanya, tahan di kursi kamu, karena kami akan segera mengetahuinya. Petik 2. Zhuwen berteriak keras, selaras dengan suasana kerumunan. Beberapa putaran selanjutnya jauh lebih intens, menyebabkan panggung menjadi rusak parah, tetapi penyelenggara telah lama mempersiapkannya. Mereka memiliki formasi susunan pemulihan yang dibuat dengan menghabiskan 500.000 koin budidaya. Itu meniru kemampuan pemulihan manusia dan akan memulihkan area yang rusak di sekitarnya, sehingga arena kompetisi pulih lebih cepat dan kompetisi dapat dilanjutkan. Saat itu, Zhuwen mengeluarkan strip silinder dari tas spasial dari sisinya. Strip silinder ditutupi dengan ukiran. Dia mengaktifkan sedikit Profound Spirit Key, menyebabkan ukiran terbakar seperti kayu bakar, melepaskan aura cahaya redup yang dengan cepat melonjak ke ujung silinder, yang kemudian melesat ke langit. Setelah beberapa detik, aura cahaya di langit meledak, menghasilkan banyak kembang api yang muncul. Setelah kembang api, layar cahaya emas raksasa muncul. Layar cahaya mengungkapkan Su Yun dan nama peserta lainnya, yang terus berputar. Setelah 5 napas, 4 nama muncul di atas layar cahaya. Mulai sekarang kami akan mengadakan kompetisi 2 putaran sekaligus. Peserta untuk 2 putaran berikutnya telah dipilih. Di pertandingan pertama, kita akan menghadapi Master Mystic Jiang Qinglong melawan Unique Skills Yuan Chen, dan di pertandingan kedua, kita akan menghadapi peserta grup B Chen Jia Liu melawan perwakilan rumah lelang Yu Suang, Qin Shi. Dengan mengatakan itu, seluruh penonton yang berdiri semua berteriak kegirangan lagi. Pintu paviliun selatan terbuka dan seorang pria berjubah coklat dengan rambut dan mata coklat berjalan keluar. Dia memiliki ekspresi dingin, matanya mempertahankan tatapan ganas dan setelah meninggalkan paviliun, dia langsung mendarat di atas panggung. Sikapnya tidak biasa dan sombong. Ketika peserta grup B Chen Jia Liu melihatnya, ekspresinya menjadi jelek, dia ragu-ragu sejenak, lalu memegang pedangnya dan bergegas naik ke atas panggung. Di sisi panggung utama, panggung lain muncul, di mana Master Mystic Jiang Qinglong dan keterampilan unik Yuan Chen muncul dan menyiapkan kuda-kuda mereka, bersiap untuk bertarung pada saat itu juga. Jiang Qinglong adalah seorang ahli teknik mistik terkenal dari New Deer City. Menggunakan kultivasi yang kuat dari tahap keempat alam guru roh, dia tidak dianggap tua dengan usia yang lebih muda dari 230 tahun. Dia bukan hanya ahli dalam nama, karena banyak orang di dunia bela diri tertinggi hanya akan melangkah ke alam guru roh pada usianya, di mana banyak yang tidak dapat mencapainya. Dikatakan bahwa dia berlatih dalam 5 atribut berbeda dari Profound Spirit Key secara bersamaan dan berlatih keras dalam 100 teknik mistis yang kuat, mengumpulkan lebih dari 300 gaya bertarung yang berbeda. Dia adalah seorang Grandmaster sejati dan ahli yang menggunakan senjata aneh, yaitu tongkat panjang yang ditutupi dengan jimat, jubah, topi, sepatu, dan bahkan pinggangnya diplester dengan jimat, dengan misteri yang tidak ada habisnya baginya. Keahlian unik Yuan Chen juga bukan orang biasa. Kultivasinya tidak tinggi pada tahap kedua dari alam guru roh, dia memiliki kultivasi terendah di antara peserta grup A, tetapi apa yang orang lain yakini, adalah teknik pembunuhannya. Dia tidak seperti penggarap roh lainnya yang bertarung terutama dengan roh mendalam Ki, dia benar-benar mengandalkan keterampilannya sendiri dan dagingnya sendiri. Dia mengenakan satu set sarung tangan, yang telah menembus banyak senjata lawannya bersama dengan banyak tulang. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat siapa Qin Shi, perwakilan dari rumah lelang Yu Suang, karena hanya Huo Quan Kei yang mengungkapkan wajahnya dari 4 perwakilan resmi. Tidak ada ketegangan untuk pertempuran antara Qin Shi dan Chen Jia Liu. Untuk menjadi wakil pejabat, bagaimana dia bisa lemah? Kemungkinan besar, bahkan Chen Jia Liu sendiri tidak percaya diri bertarung melawan Qin Shi. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 10 napas, dada dan tulang rusuk Chen Jia Liu, bahkan meridian Qi-nya terpotong, menyebabkan dia langsung koma dan hilang. Qin Shi menang, dan bahkan tanpa melihat Chen Jia Liu, dia melompat dan kembali ke pavilionnya. Dia bergerak dengan percaya diri dan dengan mudah, tindakannya sangat menentukan. Sedemikian rupa, sehingga orang lain yang melihatnya, merasa terganggu olehnya, berpikir bahwa Qin Shi sengaja melakukan hal seperti itu, sementara beberapa orang tertarik dengan tindakannya yang tampaknya heroik. Ada segala macam pujian dan kritik dari para penonton terhadap Qin Shi. Pertempuran antara Jiang Qinglong dan Yuan Chen bagaimanapun, belum berakhir. Mereka berdua ahli, satu ahli melalui rutinitas, yang lain ahli dalam berbagai teknik, tak satu pun dari mereka menggunakan banyak ki roh mendalam, sebaliknya, mereka menggunakan teknik mereka sendiri, menyebabkan pertempuran mereka menjadi sangat spektakuler. Jiang Qinglong menari dengan tongkat panjangnya, dan dengan pukulan ke tanah, es terbentuk dan menyebar ke arah Yuan Chen. Yuan Chen tidak panik, dia melepaskan kekuatan dari kaki ini dan melompat ke udara, membalik dan melihat ke bawah lurus ke tanah. Dia melepaskan tinjunya terus-menerus, melepaskan Profound Spirit Key yang menghantam es. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika dia menyentuh tanah, dia masih mendekati Jiang Qinglong, dia sebenarnya menggunakan Spirit Key yang dilepaskan dari tinjunya untuk bergerak. Pemusnahan langit dan bumi. Jiang Qinglong meraung, Profound Spirit Key-nya berubah menjadi atribut Scarlet Star, yang langsung meningkatkan suhu di sekitarnya, saat api turun di atas panggung seperti awan merah, yang menyebar. Wajah Yuan Chen berubah saat melihat api, dia berteriak, menyelidiki tangan naga. Dengan itu,
Tangan Yuan Chen tiba-tiba terulur tanpa batas, seperti karet gelang, tiba-tiba muncul di depan Jiang Qinglong, meraih ke bahunya, dia menariknya ke bawah. Jiang Qinglong terkejut, dan segera mengubah Spirit Ki-nya menjadi Swift Wind Spirit Ki dengan maksud untuk mematahkan tangan, tetapi tanpa diduga, Yuan Chen menggunakan tangannya yang lain untuk meraih tongkat Jiang Qinglong. Tangannya yang berada di tongkat dipotong oleh Swift Wind Spirit Ki, mengakibatkan dia berlumuran darah, tetapi dia mengabaikannya dan memegang Jiang Qinglong dengan erat. Pada saat itu, Jiang Qinglong sudah berdiri bersama Yuan Chen. Jika Jiang Qinglong melepaskan teknik membunuhnya, mereka berdua akan menderita. Jiang Qinglong mengerti apa yang Yuan Chen coba lakukan dan menegur dalam pikirannya. Tapi, dia tidak berani menghentikan pemusnahan langit dan bumi. Jika dia secara paksa menghentikan tekniknya, kirohnya akan menjadi kacau dan melonjak di saluran Qi-nya, dan dia hanya akan terluka karenanya, dan untuk sementara tidak dapat terus menggunakan tekniknya. Jika dia menghentikannya, Yuan Chen akan bisa melepaskan serangannya, dan pada akhirnya akan menang. Kamu tidak menghentikan teknikmu. Melihat awan yang berapi-api mengalir lebih rendah, Yuan Chen bertanya dengan cemas. Jika aku melakukannya, aku akan kalah, jika tidak, aku memiliki kesempatan untuk menang. Jiang Qinglong berkata dengan dingin. Tapi jika tidak, kau dan aku bisa mati. Yuan Chen mengertakkan gigi dan berkata. Jadi apa? Bukankah biasa bagi peserta untuk mati? Karena sudah ada 4 orang yang tewas, tidak akan banyak menambahkan 2 lagi ke dalam daftar. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jiang Qinglong menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Dia menghasut Spirit Ki-nya, menyebabkan awan berapi di atas mereka membengkak beberapa kali secara instan. Suhu melonjak dan kekuatan teknik meningkat. Kamu gila. Mata Yuan Chen mengungkapkan ketakutan, dia melihat awan berapi yang masih turun dan mulai gemetar. Meskipun ia mengandalkan teknik mistiknya untuk bertarung sejajar dengan Yuan Chen, masih ada perbedaan 2 tahap dalam kultivasi. Menambahkan berapa lama mereka telah berkultivasi atau berbakat, Yuan Chen tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Qinglong. Jiang Qinglong adalah seorang jenius terus-menerus, sementara Yuan Chen hanyalah seorang penggarap roh biasa, tetapi dalam hal kerja keras, 10 Jiang Qinglong tidak ada bandingannya dengan Yuan Chen. Yuan Chen tahu bahwa bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya roh lainnya, kerja keras dan pelatihan terus-menerus tidak dapat menutupi celah itu. Gelombang manfaat apa yang diberikan kultivasi kepada manusia? Bukankah itu kekuatan, gelombang? Jadi, Yuan Chen mulai melatih dirinya dengan pahit, kultivasi membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak membawa kultivasi, karena tekniknya sendiri dapat dianggap sebagai jenis kekuatan yang berbeda. Yuan Chen menyadari hal itu, dan mulai dengan kekuatannya sendiri. Dia berada di posisi yang sama dengan Jiang Qinglong bukan karena Jiang Qinglong terlalu lemah, tetapi hadiah dari dia bekerja keras selama bertahun-tahun. Hanya saja dalam situasi mereka saat ini, ada satu hal yang tidak mampu menutupi perbedaan di antara keduanya. Itu adalah daya tahan tubuhnya. Berapa banyak kekuatan yang akan terakumulasi dalam Spirit Master Cultivator tahap keempat. Tubuh didukung dengan Profound Spirit Ki, pertahanan yang diberikan oleh Spirit Ki sangat kuat, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Spirit Master tahap kedua. Itu juga berarti bahwa begitu awan berapi-api hancur, mungkin Jiang Qinglong tidak akan mati, tetapi Yuan Chen, yang 2 tahap kultivasi lebih rendah, akan langsung mati karenanya. Bahkan jika dia tidak mati, lukanya akan lebih buruk dibandingkan dengan Jiang Qinglong. Hanya pada serangan ini, Yuan Chen ditakdirkan untuk kalah. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan, dia mengendurkan tangannya dan berbalik untuk lari. Tapi saat dia melepaskannya, sebuah tangan tiba-tiba menahannya. Yuan Chen terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Jiang Qinglong yang memeganginya. Apa artinya itu? Jiang Qinglong tidak berencana untuk melepaskannya. Petik 2. Bang! Ledakan besar terdengar, dan lautan api menyelimuti seluruh panggung. 434 pembunuhan instan dengan kecepatan petir, subscribe Penatua. Yuan Chen terluka parah dan dalam bahaya, dia dikirim ke tempat peristirahatan untuk menerima perawatan darurat, sementara luka Jiang Qinglong juga tidak ringan, sebagian besar harta di tubuhnya hancur, banyak dari esensi roh di tangannya. Tubuhnya hangus dan kultivasinya hampir hancur, dia dikirim bersama Yuan Chen untuk menerima pengobatan. Meskipun Jiang Qinglong menang, langkahnya terlalu ganas. Dia kemungkinan besar tidak akan mampu bersaing lebih jauh. Spektakuler, benar-benar spektakuler. Aku tidak pernah berpikir bahwa keempat peserta akan membawakan kami pertunjukan yang begitu spektakuler. Tuan rumah, Zhu Wen mulai membesar-besarkan tanpa lelah, akan baik-baik saja jika dia menyebut kompetisi Jiang Qinglong menjadi spektakuler, tetapi pertempuran Qin Shi dan Chen Jiayuan terlalu sepihak. Suasana mendidih, para penonton tampak tenggelam dalam teknik langit berapi-api Jiang Qinglong dan kekuatannya. Panggung dipulihkan. Fokusnya bukan pada Zhu Wen, tetapi kemegahan emas raksasa di langit. Ketika Zhu Wen selesai berbicara, layar cahaya sekali lagi diaktifkan. Gelombang seharusnya giliranku untuk naik, gelombang. Su Yun menarik napas dan menatap layar cahaya di langit. Pada saat itu, semua penonton berbalik dan melihat ke layar cahaya. Baik, sekarang, biarkan peserta kita berikutnya muncul.
Untuk pertandingan pertama, tempat pertama saat ini, Han Yuesin, melawan peserta grup B, Zheng Ziluo. Untuk pertandingan kedua, peserta grup D, Su Yun, melawan peserta grup B, Zhang Jiu. Mengaum. Dengan peserta yang ditetapkan, seluruh lapangan segera menjadi gempar. Han Yuesin, Han Yuesin, Han Yuesin, Han Yuesin, Han Yuesin, Han Yuesin. Semua orang berseru serempak pada wanita muda yang mengenakan jubah biru es, beberapa dari mereka gelisah, beberapa bersemangat, beberapa menantikan penampilannya, sementara beberapa memujanya. Pada saat itu, wanita muda yang menyerupai Dewi Perang menjadi fokus perhatian. Kulitnya sehalus es, pupil matanya menunjukkan kedalaman padanya. Menghadapi tsunami sorakan, dia tetap tenang dan dingin, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan sekelilingnya. Keempat evaluator dan pembawa acara Zhu Wen melirik wanita muda itu. Tidak diragukan lagi, untuk dua pertandingan berikutnya, karakter utama bukanlah Zheng Ziluo, juga bukan Zhang Jiu atau bahkan Su Yun. Itu Han Yuesin. Untungnya kamu tidak melawan Han Yuesin, saudara Su, lakukan yang terbaik. Lu Zhanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Han Yuesin lagi, lalu kembali menatap Su Yun dan tertawa. Ya. Su Yun menganggukkan kepalanya lalu bangkit, setelah menyuruh Xiao Xiu melakukan seperti biasa, dia naik ke atas panggung. Keempat peserta berjalan ke panggung langkah demi langkah, tetapi lebih dari 70% penonton memusatkan perhatian mereka pada Han Yuesin. Terlepas dari perempuan atau laki-laki, muda atau tua, mereka semua mengawasinya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Terlepas dari apakah lawannya lemah atau kuat, dia akan menggunakan sikapnya yang paling anggun dan teknik pedang yang indah untuk mengalahkan mereka. Su Yun telah melihat pertempuran antara Han Yuesin dan Baja Emas, dan memiliki beberapa analisis. Pedang Han Yuesin tidak hanya dingin atau indah, tetapi juga sangat praktis, semua yang dia tunjukkan sempurna, kultivasinya, perencanaannya. Rabun jauhnya, seolah-olah semuanya ada di telapak tangannya. Lawan seperti itu bahkan lebih sulit untuk dilawan dibandingkan dengan Bai Mujian atau Dao Huang. Aku beruntung, aku pikir aku akan bertarung melawan Han Yuesin, aku tidak pernah berpikir itu akan melawan kamu. Zhang Jiu yang berada di pihak lawan berkata sambil tertawa setelah menghela nafas lega. Su Yun sedikit mengernyit. Melihat itu, Zhang Jiu segera mengangkat tangannya, Tuan Su Yun, tolong jangan salah, bukan karena aku meremehkan kamu, tetapi sebenarnya, hahaha, itu, kamu juga harus tahu kekuatan Han Yuesin, jika aku melawannya, aku pasti akan kalah, tapi melawanmu, mungkin aku bisa melawannya, hahaha. Su Yun menggelengkan kepalanya, berikan semuanya. Terlepas dari apakah aku kuat atau lemah, aku harap kamu dapat memberikan semuanya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengulurkan tangannya ke sarung pedang dan mengeluarkan sup pedang putih. Su Yun memiliki nafsu makan yang besar, dia sendiri tahu tentang pikiran Zhang Jiu, tetapi niat Su Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah untuk kekuatan bertarung dan pengalaman bertarung, itu bisa dianggap sebagai jenis penempaan untuk dirinya sendiri. Baginya, ada kalanya kemenangan bukanlah yang terpenting. Baiklah, Tuan Su Yun. Meskipun aku adalah peserta dari grup B dan tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan grup A, tetapi untuk dapat berdiri di sini, aku memiliki beberapa pertarungan dalam diri aku, kamu harus berhati-hati. Zhang Jiu tertawa. Ya, aku akan memberikan semuanya juga. Dentang. Saat itu, suara bel yang jelas terdengar. Rasanya seperti jantung keempat peserta dipukul, mereka berempat bergerak pada saat yang sama ke arah musuh mereka. Pertempuran sengit telah dimulai. Zhang Jiu menggunakan tombak merah cemerlang yang memiliki ujung tajam dan dingin, tubuhnya tampak diwarnai dengan darah, setiap serangan yang dia lepaskan akan melepaskan gelombang kejut yang menyebar sepanjang 3 meter, kekuatan gelombang kejut yang dilepaskan adalah 3 kali lipat dari miliknya. Serangan yang tidak bisa diragukan lagi, itu karena kekuatan tombaknya yang memberinya julukan, Tyrannical Spear Monarch. Sebelumnya, Su Yun telah melihat semua pertempuran Zhang Jiu dan lawan yang tidak terbiasa dengan tombaknya akan menangkis senjatanya secara langsung, tetapi meskipun mereka memblokir tombaknya, mereka akan terkena gelombang kejut dan langsung kalah. Su Yun tidak mengambil tombaknya, dia mengelak tanpa henti dan menghindari aura tombak, dia tidak melawan Zhang Jiu secara langsung. Liu Bu yang duduk di bawah tertawa, seseorang tidak dapat mengambil tombak itu secara langsung. Dalam situasi lawan memiliki kekuatan bertarung yang sama, terlepas dari bagaimana mereka bersentuhan dengan Zhang Jiu, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan musuh sekarang adalah kecepatan. Jika mereka mampu menghindari serangan Zhang Jiu, mereka memiliki kemungkinan untuk menang. Itu benar, beberapa ronde Su Yun sebelumnya sangat spektakuler dan keunggulannya terletak pada kecepatan. Mungkin Zhang Jiu tidak akan menang dengan mudah, kata Xiao Ziru. Beberapa evaluator saling berbisik, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Han Yuesin. Mereka berpikir bahwa pertarungan Su Yun dan Zhang Jiu hanyalah kontras untuk memunculkan pertarungan Han Yuesin. Tapi tepat pada saat itu, tatapan dingin seputih salju tiba-tiba meledak di atas panggung. Keempat evaluator dibangunkan, dan segera menoleh ke arah cahaya yang menyilaukan. Tanpa sadar, Su Yun telah muncul tepat di depan Zhang Jiu. Itu dengan kecepatan kilat di mana tidak ada yang bisa melihat sekilas tindakannya.
Dia memiliki satu tangan di tombak Zhang Jiu, yang lain dengan pedangnya yang menembus dada Zhang Jiu. Pedang putih salju itu diwarnai merah dan menonjol keluar dari punggung Zhang Jiu, darahnya menetes ke tanah yang dingin. Pembunuhan instan. Keempat evaluator tercengang. Para penonton yang mengamati Su Yun juga terkejut. Mata Lu Zhanyuan terbuka lebar, dia berseru keras, cepat sekali. Cepat apa? Seorang peserta yang telah menjadi penonton di sisinya bertanya, dia terpaku pada Han Yuesin sepanjang waktu, dia memandang Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun telah menyimpan pedangnya di sarung pedangnya, sementara lawannya Zhang Jiu berada di tanah dengan darah mengalir keluar melalui dadanya. Apa? Pertarungan selesai. Apa yang terjadi? Lu Zhanyuan, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu peserta dengan cemas bertanya kepada Lu Zhanyuan. Dia menang dalam satu gerakan. Salah satu peserta berjalan dari belakang sambil terus menatap panggung, dan berkata, pria bernama Su Yun ini telah mencapai puncak dalam kecepatan. Aku rasa kecepatannya 10 kali atau lebih tinggi dibandingkan dengan Zhang Jiu. Zhang Jiu tidak pernah menjadi lawannya. 10 kali. Para penonton terkejut. Mayoritas penonton terpaku pada pertarungan Han Yuesin dengan Chen Jieliu, dengan hanya sebagian kecil yang menyaksikan Su Yun menyelesaikan pertarungannya. Seruan kacau mulai keluar dan secara bertahap, para penonton yang terpaku pada Han Yuesin akhirnya menyadari dan mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk menyaksikan dengan kaget pada pria yang telah berjalan menuruni panggung. Tuan rumah, Zhu Wen, bahkan tidak bereaksi. Keempat evaluator itu ketakutan. Kecepatan itu, mungkinkah Su Yun sebelumnya menyembunyikan kekuatannya? Xiao Ziru bergumam. Zhang Jiu tidak akan menang semudah itu. Su Yun menang terlalu mudah. Liu Gu tertawa pahit. Xiao Ziru merasa wajahnya memerah, seolah-olah dia dipukuli habis-habisan oleh Su Yun di wajahnya. Seluruh arena kompetisi gempar, tidak ada lagi yang peduli dengan Han Yuesin. Mereka semua memperhatikan pria berpakaian hitam, peserta grup D yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. Untuk mengalahkan peserta grup B dalam 1 detik, bahkan peserta grup A tidak akan bisa melakukan itu. Perlahan-lahan, situs itu menjadi semakin berisik dengan lebih banyak teriakan dan teriakan. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi di sisi Su Yun, dan lebih banyak pertanyaan muncul. Di dalam paviliun barat yang perlahan berputar. Quan Kei, jika kamu bertarung melawan Zhang Jiu, apakah kamu bisa mengalahkannya dalam 1 gerakan? Pria di balik tirai manik-manik itu bertanya. Bukan masalah besar. Huo Quan Kei menangkupkan tinjunya dan berkata. Bukan masalah besar, itu berarti kamu akan mendapat masalah dengan itu. Petik 2. Mendengar itu, Huo Quan Kei segera mengubah kata-katanya, tentu saja tidak, meskipun Zhang Jiu menggunakan senjata yang unik, dia tidak memiliki kekuatan yang dalam, mengalahkannya semudah membalikkan tanganku. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, lalu berbicara, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada kuda hitam di grup D. Quan Kei, kamu mengirim perintah ke bawah, minta orang untuk menyelidiki siapa Su Yun ini, dia memiliki tingkat yang sangat tinggi. Harta karun tingkat yang menyembunyikan kultivasinya, begitu kuat sehingga bahkan aku tidak bisa melihatnya, memikirkan cara untuk mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, mengerti. Petik 2. Tuan, apakah kamu tertarik padanya? Huo Quan Kei menyelidiki. Bukan hanya aku percaya bahwa 3 lainnya juga tertarik padanya, dengan cepat mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Huo Quan Kei ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya, ya, Tuan. Tidak lama setelah pertandingan Su Yun, Han Yuesin menang. Dia tidak bergegas turun dari panggung tetapi melirik Su Yun yang duduk, niat bertarung yang kuat melintas di matanya. Su Yun tidak menghindari tatapannya, kompetisi telah mencapai klimaksnya dan tidak perlu lagi Su Yun menyembunyikan kekuatannya. Sebaliknya, dia akan dengan cepat menyelesaikan pertempuran dan mencegah dirinya dari cedera karena menyelamatkan kekuatannya adalah prioritasnya, dia perlu bersiap untuk putaran berikutnya. Orang-orang di sekitar mereka sedang mendiskusikan tentang kecepatan Su Yun, bahkan Lu Zhanyuan berbicara tanpa henti ke telinga Su Yun, tetapi Su Yun benar-benar mengabaikan mereka dan duduk untuk bermeditasi, meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Beberapa peserta dengan hati-hati mendekati Su Yun dan mengukurnya. Tidak diragukan lagi, Su Yun telah menjadi orang yang paling menarik dalam kompetisi. Dia telah membunuh Dao Huang dan mengalahkan Bai Mujian, kali ini, dia telah mengalahkan Zhang Jiu, salah satu dari 14 peserta teratas dalam 1 detik. Semua kejadian mengejutkan ini sebenarnya dilakukan oleh peserta grup D. Pertempuran berikutnya adalah antara Huayasan dan perwakilan organisasi, sehingga Su Yun bisa beristirahat. Tapi tidak lama sebelum dia menutup matanya, Lu Zhanyuan yang terus berbicara tanpa henti tiba-tiba berhenti, dia dengan cemas menyenggol Su Yun dan berbicara dengan lembut, Saudara Su, Li Changzai akan datang. Pedang cepat Li Changzi. Su Yun membuka matanya dan melihat ke arah koridor. Ada percakapan yang terjadi di sana, oleh beberapa peserta, yang ada hubungannya dengan Li Changzai. Gelombang sepertinya dia orang terkenal lainnya, Gelombang. Kamu pasti bangsawan muda Su Yun, halo, aku Li Changzai, senang bertemu denganmu. Li Changzai berjalan ke arah Su Yun dan menangkupkan tinjunya. 435 pedang cepat melawan pedang berat, subscribe Penatua. Nobel Li muda terlalu sopan.
Su Yun bangkit dan menangkupkan tinjunya, aku bertanya-tanya mengapa bangsawan muda Li mencariku. Li Changzai tertawa dan berbicara, Changzai telah mengamati pertandingan Yang Noble Su sebelumnya dengan sungguh-sungguh. Yang Noble Su, kamu sangat kuat, kecepatanmu secara mengejutkan tak tertandingi, jika bukan karena bertahun-tahun pelatihan Changzai di mataku, aku khawatir aku tidak akan bisa melihat sekilas sosok Yang Noble Su. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dan duduk kembali. Li Changzai membantu dirinya sendiri untuk duduk di samping Su Yun juga, dia menangkupkan tinjunya lagi, dan berkata, aku telah tinggal di kota rusa baru untuk jangka waktu tertentu dan dalam periode waktu ini, aku bertengkar dengan beberapa penggarap roh. Dan berduel dengan mereka, dengan pedang cepat aku mengalahkan 7 dari mereka, jadi orang memberi aku julukan, pedang cepat tercepat. Pada saat itu, aku telah menerimanya dengan rela, sampai aku bertemu dengan kamu, Yang Noble Su, aku khawatir nama panggilan aku harus diberikan kepada kamu sekarang. Tuan Muda Li terlalu rendah hati. Aku juga telah melihat kecocokan kamu, dalam hal kecepatan, kamu tidak perlu mewariskan julukan Swift Sword. Petik 2. Li Changzai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbicara dengan lembut, aku harus bertanya. Yang Noble Su, siapa tuanmu? Siapa yang memberimu teknik pedang cepatmu? Mendengar itu, Su Yun ragu-ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya, dan tidak menjawab pertanyaan itu. Melihat itu, Li Changzai mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Tapi aku berharap memiliki keberuntungan untuk bertanding dengan Yang Noble Su dalam beberapa ronde mendatang. Karena keuntungan bangsawan muda Su adalah apa yang aku, Changzai, naksir, Changzai berharap untuk belajar 1 atau 2 hal dari bangsawan muda Su. Li Changzai tersenyum, lalu melanjutkan, semua lawan berikut tidak biasa-biasa saja, Tuan Muda Su, aku tidak meragukan kekuatan kamu, tetapi aku adalah salah satu yang terlemah di antara sedikit peserta, dan tidak tahu apakah aku akan memiliki kekuatan itu. Kesempatan untuk berdebat dengan Yang Noble Su. Kami akan. Su Yun mengangguk, nada bicaranya acuh tak acuh. Li Changzai berdiri dan menangkupkan tinjunya, karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Su Yun menangkupkan tinjunya. Di bawah mata para penonton, Li Changzai kembali ke tempat duduknya. Alasan kompetisi pulih ke ketenangan singkat. Su Yun menarik kembali kesadarannya dan melihat sekeliling. Semua peserta grup B telah dieliminasi, hanya menyisakan 4 peserta yang mewakili 4 organisasi resmi, ahli grup A, Han Yuesin, Shen Wuya, Li Changzai, Hua Yasan dan Jiang Qinglong. Jiang Qinglong terluka parah, dan jika dia bertemu dengannya di pertempuran berikutnya, itu pada dasarnya adalah kemenangan, kecuali jika Jiang Qinglong masih memiliki kartu truf. Untuk orang-orang yang tersisa, tidak satu pun dari mereka yang mudah untuk dihadapi, terutama 4 yang mewakili 4 organisasi resmi, kekuatan bertarung mereka sulit untuk diekstrapolasi dan mereka memiliki keunggulan dibandingkan peserta lain dalam hal harta. Karena harta akan dipasok oleh organisasi, tidak satu pun dari mereka akan menjadi harta karun kelas rendah. Setelah tinggal di Ultimate Martial World begitu lama, Su Yun memiliki pemahaman tentang tempat itu. Kekuatan dari apa yang disebut sekte di dunia bela diri tertinggi kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengan organisasi perdagangan. Apa yang mereka peroleh adalah koin budidaya, yang juga berarti bahwa mereka mendapatkan lautan budidaya. Dengan dukungan koin budidaya, mereka dapat mendukung pertumbuhan setiap penggarap roh biasa. Meskipun menyerap koin budidaya juga membutuhkan proses, kecepatan budidaya akan jauh melebihi pelatihan pahit dari murid sekte manapun. Jadi, meskipun perwakilan diliputi oleh bau uang, tetapi tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka tidak berani menyinggung perwakilan. Gelombang ini benar-benar dunia di mana uang adalah kekuatan, gelombang. Su Yun menghela nafas. Saudara Su, saat itu, Lu Zhan Yuan tiba-tiba memanggil dari samping. Zhan Yuan, ada apa? Tanya Su Yun. Lu Zhan Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk bertanya, Saudara Su, Zhan Yuan selalu memiliki pertanyaan yang ingin aku tanyakan, aku ingin tahu apakah akan nyaman bagi Saudara Su untuk menjawabnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Su Yun bertanya padanya. Itu, Lu Zhan Yuan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Saudara Su, kepada siapa kamu mencari magang? Magang, Su Yun terkejut. Lu Zhan Yuan memiliki ekspresi serius, atau bisa dikatakan keinginan. Saudara Su, Zhan Yuan memasuki dunia bela diri tertinggi 7 tahun yang lalu, untuk mencari lebih banyak kekuatan di sini, aku memiliki permusuhan besar dan berharap suatu hari, kultivasi aku akan cukup besar untuk dapat mengebor pisau ke musuh aku. Jadi, setelah memasuki dunia bela diri tertinggi, aku selalu berlatih dengan pahit, namun kultivasi aku mengalami kesulitan dalam peningkatan. Sudah bertahun-tahun, dan kekuatan bertarung aku hanya itu, Saudara Su, jika kamu adalah murid dari sekte besar manapun, aku ingin tahu apakah kamu dapat membantu merekomendasikan aku. Zhan Yuan akan membalas kebaikan Saudara Su. Dengan mengatakan itu, Lu Zhan Yuan menekuk lututnya dan hendak berlutut. Su Yun dengan cemas mengulurkan tangannya untuk mendukungnya dan berkata, Zhan Yuan, jangan seperti ini. Saudara Su, apakah kamu tidak mau merekomendasikan aku? Lu Zhan Yuan menjadi cemas. Bukannya aku tidak mau, tapi aku bukan murid sekte besar manapun, kamu terlalu banyak berpikir.
Suyun menggelengkan kepalanya, lebih tepatnya, aku telah menerima bimbingan dari banyak ahli. Jika kamu benar-benar ingin aku memberitahu kamu dari sekte mana aku berasal, aku dari sekte pedang tanpa batas. Sekte pedang tanpa batas. Lu Zanyuan tercengang, dari mana sekte itu? Benua bela diri langit. Benua bela diri langit. Ada kejutan di mata Lu Zanyuan, aku pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu adalah permukaan manusia yang lebih rendah. Mungkinkah saudara Su datang dari sana? Tentu saja, Suyun menganggukkan kepalanya. Mendengar itu, Lu Zanyuan mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Aku pikir Brother Su adalah penduduk lokal dari Ultimate Martial World. Aku tidak. Suyun tertawa, tetapi jika kamu benar-benar ingin mempelajari seni pedang tanpa batas, aku dapat merujuk kamu ke sekte pedang tanpa batas. Itu, Lu Zanyuan ragu-ragu sejenak, lalu terkekeh, tidak apa-apa, terima kasih Kakak Su. Dengan mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya dan tidak lagi bersuara. Melihat itu, Suyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Suyun telah mengalahkan Zhang Jiu, Han Yuesin telah mengalahkan Chen Jialiu, sehingga mereka tidak akan muncul untuk putaran berikutnya, tanpa diduga, giliran Li Changzai. Li Changzai versus kakak senior sekte pedang berat Huaya San, Shen Wuya versus Jiang Qinglong. Dengan sebilah pedang di kiri dan sebilah pedang di kanan, Shen Wuya, yang dipuji sebagai pedang-pedang perang, memiliki kekuatan luar biasa. Tanpa dia bahkan mengacungkan pedangnya untuk mengalahkan Lu Zanyuan, orang bisa menebak kekuatan bertarungnya. Karena Jiang Qinglong terluka parah dan tidak bisa menang, kemenangan sudah menjadi miliknya. Dengan demikian, orang-orang lebih bersemangat untuk menyaksikan pertempuran antara pedang cepat Li Changzai dan pedang berat Huaya San. Li Changzai sangat lincah saat ia mendarat di atas panggung seperti angin. Suyun mengalihkan pandangannya ke arah Huaya San yang memiliki pedang berat 2 meter plus panjang dan tebal 1 meter di punggungnya. Dia memiliki perawakan kecil dengan kulit gelap dan kepala datar. Dia tampak berusia 30 hingga 40 tahun, dengan janggut di wajahnya, berpakaian sangat longgar dengan pakaian yang sepertinya tidak cocok untuknya. Tapi hal yang paling tidak cocok adalah namanya, Huaya San, yang mungkin dianggap orang sebagai bangsawan muda yang anggun. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke panggung, lalu meletakkan pedangnya di tanah. Ketika pedang menyentuh panggung, panggung bergetar hebat, seperti ombak besar menghantam perahu kecil. Li Changzai tetap bergeming, matanya menatap pedang hitam yang berat itu, di mana dia mengangkat pedang bambu giok tipis di tangannya. Suyun melihat pedang kedua pria itu. Pedang Huaya San sangat besar dan berat tanpa ujung atau ujung, seolah-olah pedang itu tidak digunakan untuk menebas atau memotong, melainkan untuk menghancurkan. Sebaliknya, pedang Li Changzai berkilau dan cerah, mengancam dengan ujungnya, tubuh batu giok itu memberi orang lain perasaan bahwa mereka akan terluka jika menyentuhnya. Keduanya berdiri saling berhadapan, meskipun pertempuran belum dimulai, niat pedang sudah berputar di atas panggung, tekanan yang menyesakkan membuat tuan rumah Zhu Wen merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Dia dengan cemas membalik panggung, mundur dari tepi panggung dan melihat ke atas, melihat sudah waktunya, dia berteriak, akankah kedua peserta bersiap-siap? Mendengar itu, mereka mulai mengumpulkan kiroh mendalam di tubuh mereka, keduanya mempersiapkan diri. Mereka seperti dua jaguar yang mengunci mangsanya, dan bisa menyerang kapan saja. Keributan di lapangan kompetisi berangsur-angsur menjadi tenang, semua orang menghentikan diskusi mereka dan melihat ke arah panggung. Ledakan. Suara bel yang keras dan jelas terdengar. Biarkan kompetisi dimulai, Zhu Wen segera meraung. Bas 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 bas. Hampir pada saat yang sama, suara dengungan pedang meledak di atas panggung. Itu adalah dengungan pedang Li Changzai. Perlahan, udara di sekitarnya mulai melepaskan gelombang aneh, seolah-olah dia berada di bawah air dan riak bergema keluar di dalam air. Keduanya tampaknya ditutupi dengan penghalang air yang aneh membuatnya tampak seolah-olah orang berhalusinasi tentang pertempuran mereka. Mata Suyun menegang. Itu adalah alam pedang. Alam pedang, aura mengesankan yang melampaui kekuatan pedang itu sendiri. Li Changzai melepaskan kekuatan yang kuat bahkan sebelum pertempuran dimulai dengan maksud untuk menekan lawannya. Orang yang mampu melepaskan aura pedang biasanya memiliki niat pedang yang sangat kuat. Orang-orang seperti itu telah berlatih di jalur pedang selama bertahun-tahun. Semangat juang dari tubuh mereka dan niat pedang telah mencapai puncak. Tubuh mereka sendiri tak terpisahkan dekat dengan pedang mereka, sehingga kekuatan yang dilepaskan sangat cepat. Kemarahan manusia akan meledak menjadi niat membunuh, yang merupakan aura orang tersebut. Tetapi ketika aura orang tersebut diteruskan dan dilepaskan melalui pedang, itu menjadi aura pedang yang memaksakan. Auranya bagus. Huaya San membuka matanya lebar-lebar, dia meraung dengan geraman rendah, menyebabkan jubahnya yang longgar berkibar. Datang, Li Changzai berteriak. Huaya San tidak menahan diri, matanya yang dalam dan gelap mengeluarkan niat bertarung yang kuat, memegang pedangnya sendirian, ekspresinya tetap sangat serius. Mendekati Li Changzai, Huaya San tiba-tiba meraung keras, pedang berat di tangan jatuh, menghantam tanah. Ledakan. Sebelum pedang berat itu bahkan mendarat di tanah, seluruh panggung hancur, debu beterbangan membentuk awan, dan roh mendalam Ki berdesir. Aura, itu juga aura. Tapi itu berbeda dari Li Changzai yang melepaskan aura pedangnya yang mengesankan. Huaya San dicadangkan sepanjang jalan sampai dia melepaskan serangannya, dia melepaskan aura pedangnya pada saat itu juga.
Dengan satu gerakan itu, aura pedangnya meledak. Mata Li Changzai berubah serius dan dia mengangkat pedangnya yang bagus. Tangannya sedikit gemetar, jelas, pedang tipis dan pedang berat itu masih terpisah beberapa inci, tetapi percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara kedua pedang, dan suara benturan logam meletus. Sangat cepat. Su Yun menatap lengan Li Changzai. Meskipun banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia dapat menangkap semuanya. Ketika lawan menyerang dengan pedangnya yang berat, Li Changzai telah melepaskan lebih dari 600 serangan pedang. Dia sangat cepat, dia tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengannya. Huayasan dalam hal kekuatan, jadi dia berencana menggunakan angka untuk menekan Huayasan. Dia telah membalas satu serangan Huayasan dengan 600 serangan, setiap serangan pedang menghantam beberapa kekuatan dari pedang berat itu. Li Changzai tampaknya memberikan segalanya tanpa menahan diri. Tapi yang mengejutkan Su Yun adalah meskipun kecepatan Li Changzai sangat cepat, tidak ada Profound Spirit Ki dalam serangannya, yang berarti dia sama dengan Su Yun sebelumnya, dia tidak bisa melepaskan Profound Spirit Ki dengan miliknya. Pelepasan serangan berkecepatan tinggi. Su Yun saat ini hanya bisa menemani beberapa serangan dengan Profound Spirit Ki, untuk melakukannya dengan semua serangannya sangat sulit. Ketika pedang berat itu mendekati Li Changzai, sebagian besar kekuatannya telah lama berkurang. Li Changzai memiringkan kepalanya sedikit, dan menggunakan bahu kirinya untuk menahan pedang lebar yang berat itu, sementara dia menggunakan tangan kanannya untuk menggesek lurus ke arah leher Huayasan secara horizontal. Gerakannya sangat halus, kilatannya secepat kilat. 436 tarian darah, subscribe Penatua. Momentum Li Changzai tiba-tiba, tapi Huayasan juga tidak lemah. Kekuatan pedangnya yang berat telah berkurang, jadi meskipun Li Changzai telah menggunakan bahunya untuk menahan pedangnya, karena pedang yang berat itu tidak memiliki ujung yang tajam, dia tidak dapat melukai Li Changzai. Itu terlihat seperti pertukaran timbal balik, tetapi sebenarnya, Li Changzai memegang keuntungan yang pasti dalam pertukaran itu. Jika Huayasan tidak melepaskan serangannya untuk bertahan, pedang tipis itu akan memenggal kepalanya, tetapi jika dia berbalik untuk bertahan, Li Changzai dapat mengambil kesempatan untuk menyerang bagian lain dari tubuhnya. Huayasan yang tidak mahir dalam kecepatan mengalami kesulitan melindungi bagian vital lainnya dari tubuhnya, jadi dia dirugikan. Tepat pada saat hidup dan mati itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menutupi leher Huayasan. Dentang. Pedang Li Changzai telah mengenai lengannya dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Tangan Huayasan memiliki banyak luka, tetapi tidak ada yang dalam. Oh! Li Changzai menyipitkan matanya dan segera mundur, menarik jarak dari Huayasan. Huayasan meletakkan tangannya ke bawah dan memegang pedangnya yang berat di satu tangan. Dia menatap Li Changzai dengan dingin. Aku seharusnya sudah lama menebaknya dengan pedang beratmu. Kamu tidak hanya berlatih di Swift Wind Spirit Ki, tetapi kamu pasti telah berlatih dalam True Divine Spirit Ki. Pertahananmu luar biasa. Li Changzai berkata. Huayasan menggelengkan kepalanya, dia menggerakkan kakinya, dengan kedua tangan di pedangnya, dia bergerak lagi. Kekuatanku tidak hanya mengejutkan. Dengan mengatakan itu, pedang besarnya menyapu ke depan seperti angin. Li Changzai tidak berani menghadapi Huayasan secara langsung, dia bergerak dengan gesit, bergerak sambil menunggu kesempatan. Daya rusak Huayasan tidak diragukan lagi kuat dan dengan pertahanannya yang luar biasa, dia seperti singa garang lapis baja besi dengan kekuatan tak berujung. Untungnya, atribut Spirit Ki-nya adalah True Divine Spirit Ki dan kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Li Changzai. Jika dia lebih cepat, Li Changzai kemungkinan besar tidak akan mampu melawannya. Kecepatan adalah satu-satunya keuntungan Li Changzai. Dari semua seni bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Itu bukan kata-kata kosong. Li Changzai sangat cepat sampai-sampai tidak meninggalkan bayangan, membentuk angin keabu-abuan di sekitar Huayasan, niat membunuh yang padat mengelilinginya. SWOT ekspansi yang padat seolah-olah berisi banyak ular berbisa yang menatap Huayasan, membuatnya terjebak. Akhirnya, Huayasan tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengangkat pedangnya yang berat dan menghempaskannya ke tanah di depannya. Ledakan. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang kejut yang dipenuhi dengan True Divine Spirit Ki segera meledak, Spirit Ki bergema keluar tanpa henti. Li Changzai segera melompat dan membalik gelombang kejut, terus-menerus memutar tubuhnya seperti tornado ke arah Huayasan. Tornado meletus dengan sejumlah besar gambar pedang, menyebabkan kulit penonton menjadi mati rasa. Pedang menekan gunung dan sungai. Saat itu, Huayasan meraung, dan tubuh pedangnya yang berat mekar dengan cahaya hijau mistis. Dalam sekejap, kekuatan yang tak terlukiskan dan tak terbayangkan meletus dari pedang yang berat. Li Changzai terpengaruh oleh kekuatan ini, menyebabkan kecepatannya turun lebih dari 5 kali dan gambar pedang yang semula kabur menjadi lebih jelas. Huayasan mendengus, dia mengulurkan tangan kirinya dan langsung meraih pedang ramping berkilau yang diarahkan ke arahnya. Tangannya yang lain memegang pedang berat itu menebas ke pinggang Li Changzai. Gerakan intensnya mengejutkan semua orang. Dengan kekuatan Huayasan, itu sudah cukup untuk benar-benar meretas Li Changzai menjadi dua. Terlalu ganas. Tetapi, dalam bahaya yang akan segera terjadi, seberkas cahaya meletus dari tangan kiri Huayasan, melesat ke langit dan meraung ke 4 arah, memberikan perasaan bahwa tebasan itu bisa memotong apa saja. Tangan kiri Huayasan langsung terpotong.
Dari cahaya yang tajam. Cahaya apa itu? Mungkinkah itu aura cahaya dari pedang Li Changsai? Semua penonton tercengang, semua orang membuka mata lebar-lebar, tidak ada yang berani berkedip, dengan cemas menyaksikan setiap detail menit di atas panggung. Setelah berjuang bebas dari tangan kiri Huayasan, Li Changsai sekali lagi menari dengan pedangnya yang ramping. Pedang ini sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatan Huayasan karena terus meningkatkan kecepatannya, dan menusuk ke dada Huayasan. Pedang Ki yang tajam langsung merobek pakaian di dada Huayasan, dan ketika Huayasan bereaksi, cahaya dingin telah tiba, dia dengan cemas menghasut semua ki roh ilahi sejatinya untuk bertahan, tetapi itu tidak berguna bagi roh ilahi sejati. Ki berkumpul di dadanya, karena pedang itu sepertinya bisa menembus apapun. Dadanya yang ditutupi dengan True Divine Spirit Ki dipotong seperti kertas. Huayasan menatap kaget ke dadanya yang mulai berdarah, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Gelombang cepat sekali, gelombang. Gelombang pedang yang sangat tajam, gelombang. Loh, kok jadi begini? Kekuatan aku sebenarnya tidak berguna melawan kamu, dan ki roh ilahi sejati aku tidak dapat memblokir pedang kamu. Mengapa? Mulut Huayasan bocor dengan darah saat dia berbicara dengan susah payah. Alasannya sederhana. Huayasan tertawa, dia menggerakkan kelima jarinya dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Suara mendesing. Pedang tipis itu memotong dada Huayasan, dan memotong lengannya. Lengannya yang memegang pedang berat itu jatuh ke tanah. Huayasan lumpuh. Li Changsai menyimpan pedang rampingnya, 5 jari di tangan kirinya menyentuh tubuh pedang yang berkilau dan ramping dan berkata dengan acuh tak acuh, pedangku disebut tarian darah. Tarian darah. Mendengar itu, mata Huayasan melebar. Apakah itu pedang berharga yang memiliki formasi mitos angin naik, yang disegel di dalamnya? Tarian darah. Hehe, kehilangan aku tidak salah, kehilangan aku tidak salah, hahaha, Huayasan tertawa, dan matanya tiba-tiba menjadi hitam, dia jatuh dan pingsan. Pertandingan telah usai, pemenangnya, Li Changsai. Penonton semua enggan untuk mengakhiri pertandingan, mereka semua berdiskusi sendiri, tetapi ada beberapa orang yang pernah mendengar kata-kata Huayasan. Dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Suyun telah mendengar kata-katanya juga, meskipun waktunya di dunia bela diri tertinggi tidak dapat dianggap lama, dia masih memiliki beberapa ide tentang beberapa formasi dan semacamnya. Khususnya untuk formasi mitos angin meningkat, yang kuno dan besar. Dikatakan bahwa formasi ini mampu menembus semua dao, mengabaikan semua teknik mistis, dan dipuji sebagai raja formasi absolut. Mengenai apa yang digunakan untuk formasi, Suyun tidak tahu banyak, tetapi tanpa pertanyaan, itu adalah formasi unik yang tidak dapat disentuh oleh pembudidaya biasa. Li Changsai memiliki formasi mitos angin meningkat. Kemungkinan besar itu adalah model sederhana dari formasi sebenarnya, jika tidak maka tidak akan bisa disegel di dalam pedang, lebih jauh lagi kultivasinya saat ini tidak cukup kuat untuk mengendalikan formasi sebesar itu. Oh, jadi pedang yang digunakan Li Changsai adalah tarian darah. Tidak heran Huayasan kalah. Dikatakan bahwa Blood Dance memiliki formasi tersegel di dalamnya, itu adalah versi modifikasi dari Rising Wind Mythical Formation. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan versi aslinya, itu juga tidak buruk. Untuk mengaktifkan versi revisi dan untuk dapat menggunakan kekuatan tak terbendung dari Blood Dance, itu pasti akan mempengaruhi pengguna. Itu mengabaikan pengaruh ki roh yang mendalam, jadi meskipun formasi kecil ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, kekuatan dan keefektifannya benar-benar mengejutkan, jadi pedang ramping ini, tarian darah, adalah salah satu pedang terkenal. Tapi siapa yang mengira bahwa itu benar-benar ada di tangan Li Changsai? Aku bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkannya. Saat itu, salah satu peserta di area istirahat berbicara kepada orang di sebelahnya. Suyun mendengar kata-katanya dan diam-diam menganggukkan kepalanya, itu sesuai dengan tebakannya sendiri dan dari situ, dia bisa memperkirakan kekuatan Li Changsai secara kasar. Meskipun kecepatannya lebih lambat dari Suyun, Suyun tidak tahu seberapa cepat kecepatan Li Changsai bisa naik, karena batas Suyun adalah 900 pedang dalam 1 detik. Gelombang aku ingin tahu berapa banyak pedang yang bisa dia lepaskan, gelombang. Untuk beberapa alasan, Suyun bersemangat untuk bertarung dengan Li Changsai. Li Changsai meninggalkan panggung dan kembali ke tempat duduknya untuk memulihkan diri, dia menelan pil dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah itu, dia melirik Suyun. Merasakan tatapan Li Changsai, Suyun menoleh, untuk melihat bahwa Li Changsai tersenyum padanya, dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, dia kemudian menoleh ke belakang dan menutup matanya. Hei, katakan padaku, Suyun melawan Li Changsai, pedang siapa yang lebih cepat? Apakah ada kebutuhan untuk membicarakannya? Pasti Li Changsai. Li Changsai dipuji sebagai pedang yang cepat. Jika pedangnya bukan yang tercepat, siapa yang bisa? Tapi kalian semua telah melihat bagaimana Suyun mengalahkan Zhang Jiu dalam 1 detik, kecepatan itu juga tidak bisa diremehkan. Itu benar, kataku, Suyun bahkan lebih cepat. Tas, berapa nilai Suyun? Lihat bagaimana dia dikalahkan oleh Li Changsai. Aku tidak sabar menunggu mereka bertarung di atas panggung, tetapi sangat disayangkan, peserta berikut juga sangat kuat, jika salah satu dari mereka tersingkir, kami tidak akan melihat pertunjukan lagi. Itu benar itu benar. Semua penonton berbicara di antara mereka sendiri. Formasi di bawah panggung diaktifkan kembali,
perlahan memulihkan panggung yang rusak. Zuen naik ke atas panggung dan melihat sekeliling, dia kemudian mengangkat tangannya yang gemuk dan mengarahkan ke layar emas di udara. Selanjutnya, kami memiliki 7 peserta tersisa. Mereka semua adalah figur yang luar biasa dari kompetisi, masing-masing dari mereka adalah raksasa di antara manusia, elit di antara elit. Petik 2. Han Yuesin, Shen Wuya, Li Changzai, Huo Kuankei, Qin Shi, Li Qin, Liu Lang. Dari 7 ini, siapa yang akan menjadi juara mahkota kompetisi? Mari kita melebarkan mata kita dan melihat layar. Untuk peserta kompetisi berikutnya, siapa mereka? Semua keributan berhenti. Semua penonton terpaku pada layar emas di udara, di mana kata-kata itu terbang tanpa henti. Setelah sekitar 3 detik menyeret, 4 nama muncul. Han Yuesin melawan rumah lelang rusa baru Li Qin. Suyun melawan pedang, Shen Wuya. Roar. Seluruh arena kompetisi meletus menjadi kegembiraan yang luar biasa. Nama Han Yuesin sekali lagi meledakkan seluruh arena kompetisi. Tidak diragukan lagi, prajurit wanita yang cantik dan tinggi adalah idola banyak orang. Terutama untuk pembudidaya pria kuat yang menginginkannya. Suyun melirik kerumunan, menarik tudungnya, dia berdiri. Retakan. Saat itu, suara keras datang di sisinya. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Lu Zanyuan menatap tajam ke arah Shen Wuya, tinju barunya mengepal sangat erat, dan karena mereka baru saja terbentuk, mereka sangat lemah, tindakannya telah menyebabkan tulang patah, tapi dia tampak seolah-olah dia tidak merasakan sakit, seolah-olah dia tidak tahu mereka telah patah. Kau membencinya? Tanya Suyun. Lu Zanyuan terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Suyun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berdamai dengan kehilangan. Kamu masih ingin bertarung dengannya? Lu Zanyuan menganggukkan kepalanya, suatu hari, aku akan menang melawannya. Suyun melihat niat bertarung yang dalam di mata Lu Zanyuan, dan tiba-tiba merasa bahwa Lu Zanyuan adalah juara sejati kompetisi itu. Dari awal kompetisi hingga sekarang, dia banyak berubah dan mendapat banyak manfaat. Pertumbuhan dianggap sebagai hal yang paling berharga untuk dimiliki. Dia tidak bisa menahan tawa, lalu berbalik dan berjalan menuju koridor. Zanyuan, aku akan menunggu hari itu. 437 pedang perang, subscribe Penatua. Shen Wuya, meskipun menjadi murid dari Sekte Pedang Berserk, memperoleh bimbingan dari seorang ahli pedang dan terlatih dalam teknik pedang yang unik. Dia bisa memanfaatkan teknik pedang dengan pedangnya dan teknik pedangnya dengan pedangnya. Setelah itu, ia memulai perjalanannya di jalannya sendiri dan berlatih keras selama 50 tahun, melatih keterampilan yang sempurna menggunakan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, kemudian dapat dengan bebas menggunakan kedua senjata di kedua tangan. Menyilangkan pedang dengannya akan terasa seperti bertarung dengan seorang ahli pedang dan seorang ahli pedang pada saat yang bersamaan. Perasaan 1 lawan 2 tidak diragukan lagi akan meningkatkan tekanan pada musuh-musuhnya. Sejak Shen Wuya mulai berkeliaran, dia telah memperoleh kemenangannya dengan mudah, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 30 rally melawannya. Bahkan peserta kelas A yang dia lawan sebelumnya hanya bertahan 20 kali sebelum lengan kanannya dipotong, perutnya ditusuk, kalah telak. Shen Wuya memegang pedang hijau dan pedang gelap dan berjalan ke atas panggung. Dia menoleh dan menatap Suyun yang membawa sarung pedangnya, menunjukkan senyum nakal. Suyun, sebaiknya kamu tidak kalah di sini, aku belum bertarung denganmu. Li Changzai yang berada di bawah angkat bicara. Pertandingan ini pasti akan sangat seru. Evaluator Liu Bu tidak lagi terlihat malas karena matanya terbuka lebar, melihat kedua tahap. Dia melihat ke sisi Shen Wuya, lalu ke sisi Han Yuesin, dan menjadi kesal saat dia berkata, semuanya baik-baik saja, mengapa mereka harus memiliki 4 peserta di atas panggung pada satu waktu? Kita tidak bisa menikmati pertempuran sekarang, menghela nafas. Itu karena mereka tidak punya cukup waktu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kompetisi ini milik organisasi, jika mereka ingin cepat, kita tidak punya pilihan selain mengakhirinya dengan cepat. Li Guifang berkata tanpa daya. Alasan utamanya karena banyak peserta yang menunda kompetisi di tengah, kalau tidak kita akan punya cukup waktu. Biarkan mereka berlama-lama, lagi pula mereka semua telah menerima hukumannya. Ini adalah kompetisi, jika mereka tidak memutuskan siapa yang akan menang dan berpuasa, mereka hanya akan menderita. Liu Gu mencibir, lalu mengubah topik pembicaraan, kalau dipikir-pikir, jika ada kesempatan di mana teknik pembunuhan akan muncul di panggung nanti, apakah kita akan naik? Ketika dia menanyakan itu, 3 lainnya tetap diam. Untuk peserta level seperti itu, kekuatan mereka sudah sangat dekat dengan evaluator, jika mereka bergerak, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Akan baik-baik saja jika mereka berhasil, tetapi jika mereka gagal, yang kehilangan muka adalah para evaluator. Kita akan melihat situasinya. Saat itu, Xiao Ziru berkata dengan dingin. 2 lainnya tetap diam dan dianggap setuju diam-diam dengan Xiao Ziru. Liu Bu tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Suara mendesing. Jubah hitam bergerak, semua orang melihat sosok hitam muncul di atas panggung. Suyun telah muncul. Suyun, lakukan yang terbaik, kalahkan Shen Wuya. Suyun, tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya. Aku pikir kamu lebih baik menyerah. Suyun, kamu bukan lawan Shen Wuya. Shen Wuya, lakukan yang terbaik.
Shen Wuya, tunjukkan padanya kekuatan pedang dan pedangmu. Shen Wuya, aku mencintaimu. Sorak-sorai dan teriakan keluar dari kerumunan, bahkan sebelum keduanya mulai berkelahi, para penggemar kedua belah pihak telah memulai perang verbal. Kerumunan marah, banyak dari mereka berdiri dan berteriak, suasana mencapai puncaknya. Melihat situasinya, Zhu Wen juga sangat senang, matanya yang seukuran kacang terjepit di bawah lemaknya saat dia meraung keras, bagus sekali. Sekarang, maukah keempat peserta kita, bersiaplah. Kemudian, biarkan kompetisi, mulai. Lonceng. Dong. Pertandingan telah dimulai. Napas orang yang tak terhitung jumlahnya semuanya tegang mengikuti suara bel. Shen Wuya membungkukkan tubuhnya dengan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Dia memiliki pedang di tangan kirinya di depannya, sementara pedang di kanannya ada di belakangnya dan menunjukkan postur ofensif, tetapi tidak menyerang Su Yun dengan cemas. Titik. Pada saat itu, Su Yun dapat dengan jelas merasakan spirit ki di sekelilingnya bangkit. Spirit ki terbelah menjadi dua, menyatu menuju bilah dan pedang Shen Wuya. Aku harap ronde ini tidak terlalu membosankan. Su Yun, biarkan aku bersenang-senang, bertahan untuk 100 rally. Shen Wuya tertawa dan berkata, aku khawatir tidak akan ada 100 unjuk rasa. Su Yun memegang pedang darah Scarlet Mistis abadi dengan erat, gerakannya menjadi ringan saat dia melangkah maju. Tapi dalam satu langkah itu, dia tiba-tiba menghilang. Mata Shen Wuya terfokus, dia memperluas indranya mencoba menangkap sosok Su Yun. Dia tahu bahwa kecepatan Su Yun adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang dan satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan mengandalkan indranya. Bukan dengan visi. Bukan dengan mendengar. Hanya dengan mengandalkan indera keseluruhannya untuk menangkap posisi lawan. Itu adalah jenis kondisi mental. Shen Wuya fokus dan tenang, dia meningkatkan inderanya secara optimal, dan tidak ingin bertahan. Menemukan kamu. Tiba-tiba, Shen Wuya berbalik, bilah dan pedangnya menyilang menjadi X, dan dengan ganas memblokir punggungnya, bilah dan pedang itu melepaskan aura cahaya hitam dan hijau, kemampuan destruktifnya seperti gelombang kejut yang beriak di udara seperti tornado. Dentang. Tepat pada saat pedang dan pedang itu dilepaskan, sebuah suara jernih keluar. Shen Wuya melihat ke depan, untuk melihat bahwa pedang panjang berwarna merah darah di tangan Su Yun telah mengunci bilah dan pedangnya, membuktikan bahwa kekuatan Su Yun sangat besar, karena pedang tunggalnya mampu menahan pedang ganda Shen Wuya. Shen Wuya mengerutkan kening, dia merasakan sedikit roh ki keluar dari pedang merah darah, kejutan melintas di matanya, roh ilahi sejati ki. Gelombang ini sebenarnya ki roh ilahi sejati pada pedang Su Yun, gelombang. Gelombang mungkinkah sejak awal, dia tidak siap untuk menyerang tetapi untuk bertahan, gelombang. Saat itu, Su Yun bergerak lagi, dan sosoknya menghilang. Shen Wuya mundur ke sisi panggung dan mempertahankan posturnya dari sebelumnya, saat dia menutup matanya dan merasakan area di sekitarnya. Bas. Saat itu, dengungan pedang berdengung muncul di depannya, dan Shen Wuya menebas ke depan. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan pedang dan pedang, hanya pedangnya. Dentang. Suara bentrokan yang jelas keluar lagi. Bilah hijau dan pedang darah bertabrakan. Mulut Shen Wuya terangkat, pedang di tangan kanannya mengarah ke Su Yun yang berada di belakang pedang darah. Keuntungan terbesar aku terletak pada kenyataan bahwa aku memiliki dua senjata, jangan bilang kamu masih tidak tahu tentang itu. Shen Wuya tertawa. Su Yun memiringkan tubuhnya dan menghindari pedang hitam, dia menangkis pedang hijau Shen Wuya dan menggunakan pedangnya untuk menyerang lagi. Namun, Shen Wuya menggunakan pedang hijaunya untuk menangkis pedangnya, sementara pedang hitam itu terus membidik Su Yun. Meskipun dia kalah dari Su Yun dalam hal kecepatan, bilah dan pedangnya cocok dengan sempurna, serangan dan pertahanannya sempurna, Su Yun akan menembus pertahanan bilah hijau, tetapi pedang hitam akan memaksanya untuk mundur, mereka tidak mampu untuk saling menyakiti. Kekuatan Shen Wuya benar-benar berada di level yang berbeda. Ini sudah di pertarungan ke-47, Su Yun, apakah kamu puas? Shen Wuya tersenyum, dia tiba-tiba meraung dan bilah serta pedang di tangannya menyala dengan garis perak melingkar yang berkedip beberapa kali, aura cahaya menyatu ke tangannya. Pada saat itu, tangan Shen Wuya terbakar dengan dua api putih salju. Api di tangan kirinya sangat panas. Api di sebelah kanannya sangat dingin. Rasakan pedangku. Shen Wuya menebas dengan pedangnya, nyala api di bilahnya meletus dan mengeluarkan 1000 sumbu api yang menyerang Su Yun. Melihat itu, Su Yun segera melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ketujuhnya. Shen Wuya mengambil kesempatan dan memukul tanah dengan pedang hitamnya, tubuh pedang melepaskan energi dingin ke tanah, menyebabkan seluruh panggung membeku. Su Yun melepaskan peralatan kekaisaran dan hendak melakukan serangan balik, hanya untuk melihat bahwa Shen Wuya telah mengayunkan pedang hitamnya. Dong. Tanah yang disegel dalam es melepaskan tak terhitung es tajam yang melonjak dari tanah. Melihat itu, Su Yun segera melompat. Tetapi ketika dia melompat, dia melihat senyum senang di mulut Shen Wuya, seolah-olah Shen Wuya telah merencanakan lompatan ini. Dia mengangkat kedua tangannya dan menusukkan kedua pedang dan bilahnya ke tanah. Wus!
Langit meletus dengan pola bunga es dan api, pola terbesar memiliki Suyun di tengahnya. Setelah berkedip selama beberapa saat, itu memuntahkan dua gelombang kejut merah dan biru ke arah Suyun. Aura itu tak terbendung. Dan pemandangannya sangat indah dan indah. Hua. Para penonton terbang menjadi gempar. Beberapa penonton yang fokus pada pertandingan Han Yuesin semuanya menoleh ke arah sisi Suyun dan Shen Wuya. Aura itu adalah teknik mistik tingkat tinggi. Mungkin juga teknik pembunuhan, siapa yang tahu bahwa pertarungan antara Suyun dan Shen Wuya telah mencapai momen yang begitu intens. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Xiao Ziru fokus. Tidak ada yang menjawabnya, karena semua orang fokus pada panggung. Semua penonton fokus pada panggung dan beberapa orang yang lebih menyukai Suyun semua menjadi takut setelah melihat tekniknya. Lu Zanyuan menatap gelombang kejut itu dengan saksama, jantungnya seolah terangkat ke tenggorokannya bahkan ia lupa untuk bernapas. Saudara Su, kamu harus bertahan. Lu Zanyuan menggertakkan giginya saat dia berpikir dalam benaknya. Seluruh arena kompetisi memusatkan perhatian mereka di tempat yang sama. Setelah 7 napas waktu, bunga api dan es di langit menghilang, dan undulasi menghilang. Tapi setelah itu, tidak ada yang bisa melihat di mana Suyun berada. Para penonton tercengang, mereka dengan cemas menyapu panggung, tetapi selain Shen Wuya, tidak ada jejak Suyun. Mungkinkah dia telah berubah menjadi abu? Di mana peserta Suyun? Kemana dia pergi? Zuwen berteriak keras dengan berlebihan, matanya yang seukuran kacang terus menyapu panggung. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Suyun sama sekali, wajahnya yang gemuk menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah peserta Suyun terbunuh oleh Shen Wuya? Tidak. Sama seperti Zuwen mempertanyakan, raungan keras keluar dari panggung. Zuwen terkejut, dia melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa itu adalah Shen Wuya. Dia dengan cemas melihat sekeliling dengan wajah muram, dia sangat berhati-hati saat dia melambaikan pedang dan pedangnya ke sekeliling, mempertahankan postur pertahanan. Melihat bagaimana Shen Wuya bertindak, Zuwen menjadi bingung. Tetapi pada saat berikutnya, Zuwen menyadari mengapa dia melakukan itu. Pedang berlumuran darah muncul di udara, yang berputar dan menyerang Shen Wuya tanpa henti, sambil memunculkan 1000 bayangan dengan kekuatannya yang mengesankan, menusuk Shen Wuya. Shen Wuya dengan cemas menggunakan bilah dan pedangnya untuk melawan, nyala api pada bilah dan pedang terus memuntahkan api saat dia mengayunkan dengan kecepatan tinggi, seperti dua naga. Pedang darah itu terbang dengan sungguh-sungguh, kecepatannya tampaknya telah didorong ke maksimum dan 1000 gambar demi gambar perlahan-lahan dipecah menjadi 10.000 gambar pedang. Dalam 10 napas waktu, itu telah melepaskan lebih dari 10.000 serangan. Jenis pedang apa teknik bisa melepaskan kecepatan seperti itu? Api dari bilah dan pedang segera padam dari gambar pedang, yang menyerupai mulut binatang yang menelan Shen Wuya. Shen Wuya basah oleh keringat dingin saat tekanan pada dirinya meningkat. Kecepatannya terlalu cepat. Dia tidak pernah menyangka kecepatan Suyun mencapai tingkat yang mencengangkan. 438 kartu Tram Shen Wuya, subscribe Penatua. Apakah itu batasnya? Di tribun peserta, Li Changzai berpikir dalam hati sambil menatap Suyun yang memegang pedang merah darah dengan kecepatan tinggi, menekan Shen Wuya. Dalam hal frekuensi, serangan pedang Suyun per detik mendekati 700. Untuk pendekar pedang manapun, kecepatan ini sudah akan menjadi angka yang mencengangkan. Karena banyak pendekar pedang yang terutama mengandalkan kecepatan bisa mencapai paling banyak 200 pedang, tidak mungkin bagi mereka untuk naik lebih tinggi karena manusia memiliki batasnya. Terlepas dari budidaya apa yang mereka lakukan, melepaskan pedang dengan frekuensi tinggi sudah melebihi manusia. Shen Wuya harus bertahan dengan sekuat tenaga, api di pedang dan pedangnya sepertinya hampir padam, dia benar-benar ditekan dan dipaksa ke sudut. Cepat. Sangat cepat. Terlalu cepat. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa melihat tangannya bergerak. Begitu cepat hingga aku bahkan tidak bisa melihat pedangnya. Kecepatan macam apa ini? Dia berada di ranah apa? Melihat Shen Wuya dalam kesulitan, seluruh arena kompetisi menjadi gempar, semua orang sangat terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Akhirnya, Shen Wuya tidak bisa lagi diam. Jika ini terus berlanjut, aku hanya akan kalah. Suyun, aku akan bertarung denganmu. Shen Wuya menggertakkan giginya saat dia menatap pendekar pedang di depannya dengan dingin, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan bilah dan pedangnya, dia dengan cemas mundur dan mengeluarkan botol kaca seukuran ibu jari, diisi dengan darah merah. Cairan. Ketika dia mengeluarkannya, dia segera memecahkan botol dan memegang cairan di tangan kanannya, yang bocor di sekitar jari-jarinya tetapi tidak jatuh ke tanah, itu mengalir di sekitar lengan kanannya dan dengan cepat masuk ke tubuhnya. Suyun memukul bilah dan pedangnya, menyebabkan kedua senjata itu terbang keluar dan mendarat di tanah di kejauhan. Shen Wuya saat ini sudah menggunakan tangan kosong, tapi Suyun tidak sopan sama sekali, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan tanpa ampun. Tetapi tepat pada saat itu, Shen Wuya tiba-tiba mengangkat kepalanya, menunjukkan senyum aneh, kamu pikir kamu menang. Hah. Suyun mengerutkan kening. Shen Wuya melambaikan tangannya, dan seketika, tangan yang memiliki cairan merah darah membentuk jaringan menyerupai jaring petir yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya benar-benar merah. Ketika pedang darah Scarlet Mistik abadi menyerang tubuhnya. Dentang.
Sebuah dengungan pedang yang menghancurkan telinga terdengar, seolah-olah pedang darah Scarlet Mystic abadi telah menabrak batu yang sangat keras dan tidak dapat menembusnya. Apa? Su Yun mengerutkan kening, melihat Shen Wuya tidak terluka, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah kepalanya. Dentang. Suara jernih keluar lagi. Tidak ada gunanya, Su Yun. Shen Wuya menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum senang, apa yang aku gunakan adalah darah roh yang maha kuasa. Itu meningkatkan ki roh yang mendalam di tubuhku dan memberiku kemampuan untuk menggunakan teknik mistik kelas atas tubuh roh dewa yang aku warisi dari tuanku. Sekarang, aku yang sekarang adalah keberadaan yang abadi. Ini adalah kartu truf aku awalnya tidak berencana untuk menggunakannya dalam kompetisi ini, tetapi aku ingin mengalahkan kamu. Aku akan mengalahkanmu. Tubuh roh dewa, keberadaan yang tidak pernah mati. Su Yun mengerutkan kening. Ketika para penonton melihat bahwa dua serangan Su Yun bahkan tidak dapat melukai Shen Wuya, seruan dan keterkejutan terdengar. Apa yang sedang terjadi? Apa teknik mistik yang digunakan Shen Wuya? Su Yun sebenarnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Shen Wuya adalah Shen Wuya, teknik mistis seperti itu seharusnya menjadi kartu asnya. Pedang Su Yun sama sekali tidak bisa mengancam Shen Wuya, jika Su Yun tidak bergerak lagi, aku khawatir Shen Wuya akan memenangkan pertandingan ini. Diskusi terus berlanjut seperti itu, tapi persaingan menjadi lebih seru. Kecepatan Su Yun dan teknik tiba-tiba Shen Wuya telah membuat kompetisi menjadi sangat spektakuler. Mulut Shen Wuya melengkung saat dia tertawa, baiklah, mari kita berhenti membuang-buang waktu, sekarang, izinkan aku menunjukkan kepada kamu apa kekuatan sebenarnya. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel tangan dengan mata tertutup saat dia mengaktifkan semacam teknik. Melihat itu, Su Yun segera mengangkat pedangnya dan bahkan menggunakan seni pedang pembelah ujung hati Sprite Shadow, menyebabkan pedang darah merah mistis abadi menjadi sangat tajam. Kemudian, dentang. Suara itu keluar. Gelombang seperti yang dikatakan Shen Wuya, dia benar-benar eksistensi abadi sekarang, pedang darah merah mistis abadi benar-benar tidak mampu melukai bahkan sehelai rambut pun gelombang. Gelombang apa yang terjadi, gelombang? Shen Wuya menggerakkan tangannya, menyebabkan sejumlah besar Profound Spirit Ki keluar dari telapak tangannya, Spirit Ki menyerupai Spirit Life Ki, tapi jelas tidak. Spirit Ki ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat terbelah menjadi dua dan ditembak jatuh ke atas panggung, langsung ke bilah dan pedang yang ditusukkan ke tanah. Ketika roh Ki mendarat di samping bilah dan pedang, mereka dengan cepat membeku menjadi dua pria berdarah, yang memiliki perawakan tinggi dan mengenakan baju besi abu-abu. Mereka tampak seperti Shen Wuya, di mana mereka mengambil pedang dan pedang masing-masing dan melompat ke atas. Kembali ke atas panggung dan berdiri di depan Su Yun. Apa ini? Su Yun menatap kedua pria berdarah itu, matanya penuh dengan kecurigaan. Kamu akan segera tahu. Shen Wuya tertawa sinis, dia melambaikan tangannya dan kedua pria berdarah itu langsung bergegas maju, menghunus pedang dan pedang mereka ke arah Su Yun. Hal yang mengejutkan adalah bahwa kedua pria berdarah itu jauh lebih unggul dalam teknik mereka dibandingkan dengan Shen Wuya, yang memegang pedang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Tebasannya mampu membelah gunung dan membelah laut, sedangkan yang memegang pedang sangat cepat dan sulit dideteksi. Satu bilah dan satu pedang sangat cocok satu sama lain, seolah-olah itu adalah tangan Shen Wuya. Teknik mereka dilepaskan hingga saturasi penuh. Tebasan Kaisar Kei Yuan. Shen Wuya dengan cepat membentuk segel dan meraung, dan kedua pria berdarah itu segera melompat dengan pedang dan pedang mereka ke udara, mengunci Su Yun, mereka menebas. Saat jatuh, mereka berdua mekar dengan banyak bunga darah, menyebabkan mereka berdua terlihat seperti dua bintang jatuh merah dengan aura yang mengesankan. Su Yun melangkah mundur untuk mundur, pada saat yang sama dia melepaskan pedang darah merah mistis abadi dan mengarahkannya ke arah pria berdarah yang memegang pedang yang lebih lambat. Puci. Dada pria berdarah itu dipukul, tetapi dia tampaknya tidak menyadari rasa sakit dan tidak dapat dilukai. Dia benar-benar mengabaikan serangan pedang darah merah mistis abadi dan melanjutkan serangannya ke Su Yun. Dong. Pedang dan pedang itu mendarat. Su Yun dengan cemas menghindar, meskipun dia tidak langsung terkena pedang dan pedang, gelombang kejut yang dihasilkan dari dampaknya memotong tubuhnya seperti bilah baja, Spirit Ki yang tersebar sangat kuat. Jika gelombang kejutnya sekuat itu, bukankah seseorang pasti akan mati jika bilah dan pedangnya menyentuh tubuh mereka? Shen Wuya benar-benar menjadi tidak bisa dihancurkan, jika aku tidak dapat menyakitinya, apa yang bisa aku lakukan? Su Yun menatap dua pria berdarah yang masuk, dan pikirannya mulai berpacu. Tiba-tiba, garis tipis muncul di penglihatannya. Saat bilah dan pedang menghantam tanah, itu menyebabkan sejumlah besar debu beterbangan, garis tipis menjadi jelas karena partikel debu di udara. Dua garis terhubung ke Shen Wuya dan dua pria berdarah. Gelombang, haruskah aku memotong garis itu, gelombang? Mata Su Yun bersinar dengan cahaya, dia langsung meningkatkan kecepatannya secara maksimal, dia muncul di depan barisan dan menggunakan pedang darah Scarlet mistis abadi untuk menebasnya. Dentang. Ujung pedang tampaknya telah memotong logam, mengeluarkan suara yang sangat keras, tetapi talinya tetap tidak terluka. Oh. Kamu menyadarinya, tapi tidak ada gunanya, dua garis ini tidak bisa dihancurkan, kamu pikir dengan memotong garis kamu bisa mendapatkan aku. Kamu harus berpikir lebih keras.
Shen Wuya terkekeh, dan terus mengendalikan kedua pria berdarah itu untuk menyerang Suyun. Tapi Suyun tidak lagi menghindari mereka. Dia berdiri di dekat Shen Wuya, yang tidak memiliki bilah atau pedang, tetapi tidak mencoba melakukan apapun. Orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Tetapi dia tidak perlu bergerak, dia tidak terkalahkan, tetapi, karena tidak ada cara lain untuk mematahkan tekniknya, maka, hanya ada satu cara yang tersisa. Suyun menoleh dan menatap dua pria berdarah yang masuk, tatapannya mendarat di yang di sebelah kiri. Dia masih memiliki lubang di dadanya, yang dibentuk oleh pedang darah merah mistis abadi, meskipun pria berdarah itu tidak berteriak, atau mengungkapkan tatapan sedih, tetapi dari lubang itu, orang dapat mengatakan bahwa pria berdarah itu tidak abadi dan mereka bisa terluka juga, hanya saja mereka bukan manusia. Gelombang, jika aku bisa memotong dua pria berdarah itu, mungkin aku bisa menyingkirkan teknik Shen Wuya, gelombang. Suyun berpikir, dia mengulurkan tangan kirinya ke sarung pedangnya dan mengeluarkan desolator. Dua pedang primal, pedang darah merah mistis abadi dan desolator. Tetapi bahkan ketika desolator yang tak terlihat muncul, sangat sedikit orang yang merasakannya, hanya beberapa penggarap roh dengan pencapaian tinggi atau harta visual yang kuat merasakan bahwa Suyun memegang sesuatu. Kamu ingin mengandalkan dua hal itu untuk menyerangku. Lalu, aku akan menghancurkan mereka. Lalu aku ingin melihat bagaimana kamu ingin menjatuhkan aku. Petik 2. Suyun berdiri di depan Shen Wuya dan menatap pria berdarah itu dan berkata. Di mata Shen Wuya, wajah pucat yang tersembunyi di balik tudung dan jubah hitam pekat itu tampak menyeramkan. Dia menarik napas dan menggelengkan kepalanya. Suyun, kamu masih tidak mengerti. Kamu tidak dapat memenangkan kompetisi, kamu ingin mengalahkan dua tubuh roh dewa aku. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Mereka tahu semua teknik pedang dan pedang aku, mengapa kamu tidak berdiri saja di sana dan membiarkan mereka memotong anggota tubuh kamu? Dengan cara ini, kamu akan kalah, bukankah itu lebih baik? Tenang, aku tidak akan menghancurkan kultivasimu. Tapi, nasihat Shen Wuya sama sekali tidak masuk ke telinga Suyun. Mulutnya mengungkapkan kurva samar, melihat dua pria berdarah mendekatinya, dia tiba-tiba menutup matanya. Dia mengendurkan seluruh tubuhnya. Nafasnya menjadi stabil. Semua esensi roh di tubuhnya, semua roh mendalam Qi menjadi normal, dia tidak lagi mendesak esensi rohnya, dan tidak melepaskan kekuatan apapun, dia menenangkan diri dan kembali ke keadaan normalnya. Apa yang dia lakukan? Apakah Suyun benar-benar akan mengakui kekalahan? Hei, dua roh itu datang. Suyun, kenapa kamu tidak bertahan? Aku pikir dia sudah menyerah. Teknik Shen Wuya adalah teknik mistik kelas atas, bagaimana orang biasa bisa memecahkannya? Jika itu aku akan sangat takut bahwa aku akan menjadi lumpuh. Petik 2. Kalah melawan kartu truf Shen Wuya, Suyun tidak kalah telak. Itu benar. Teriakan, teguran, dorongan, kecanggungan. Segala macam emosi dipendam oleh para penonton yang menyaksikan tindakan aneh Suyun. Li Changzai menatap tajam ke arah Suyun, dia tetap sangat fokus, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Suyun belum menyerah. Saat itu, Suyun yang matanya tertutup perlahan membukanya. Saat dia membuka matanya, kedua pria berdarah itu sudah tiba. Tapi tepat saat dia membuka matanya, Li Changzai merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Dia yang telah membuka matanya benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya, karena perubahan tak terlihat terjadi pada Suyun. 439 membatasi. Subscribe Penatua. Gelombang perasaan aneh apa yang aku alami ini, gelombang. Kecurigaan tumbuh di hati Li Changzai, dia tidak menggerakkan matanya sama sekali karena dia tetap terpaku pada Suyun. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan perasaan melihat melalui Suyun. Sebelumnya, seolah-olah dia hanya bisa melihat bunga kabur di kabut, yang tampak seperti ilusi, tetapi saat ini, kabut telah menghilang dan bunga itu menjadi nyata. Semuanya terjadi sangat cepat untuk semua orang, tetapi di mata Li Changzai, tidak demikian. Apa yang terjadi adalah, dua pria berdarah mendekati Suyun, sementara Suyun bergerak pada saat itu juga. Dia mengangkat kedua tangannya dan bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang ke depan pada dua pria berdarah itu, di mana kedua tangannya bergetar lembut, yang sangat aneh. Kemudian, dia membuka lengannya lebar-lebar dan menggerakkannya dalam gelombang, seolah-olah dia sedang melakukan tarian rutin. Dengan melakukan itu, dia memperlihatkan seluruh tubuhnya, seperti pertarungan seniman bela diri pemula. Li Changzai tercengang ketika Suyun melakukan tindakan aneh itu. Dia membatu seperti patung batu saat dia menatap Suyun dengan kaget. Khusus untuk wajahnya, itu menjadi sangat jelek. Saudara Li, apa yang terjadi padamu? Seorang peserta yang sudah tereliminasi yang duduk di samping Li Changzai melihat penampilannya dan bertanya padanya. Tapi Li Changzai sepertinya tidak mendengar pertanyaannya saat dia menatap panggung dengan saksama. Semua penonton bermandikan keringat dingin melihat tindakan aneh Suyun. Apa yang Suyun lakukan? Gerakan itu terlihat sangat bodoh. Ya, dibandingkan dengan teknik bela diri cepat sebelumnya, ini lebih terlihat seperti seniman bela diri tingkat rendah yang mencoba teknik baru. Mungkinkah Suyun menjadi terbelakang saat melawan Shen Wuya? Bagaimana bisa seperti itu? Diskusi keluar dari kerumunan. Tapi, pemandangan mengejutkan terjadi.
Dua pria berdarah yang menerkam Suyun benar-benar dipaksa untuk mundur di depan gerakan isyarat tangan aneh Suyun dan ketika gerakan aneh Suyun bentrok dengan mereka, sejumlah besar gelombang mendalam ki yang mengerikan meledak di antara mereka. Dentang 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 dentang. Tembakan peluru yang padat dan suara benturan keluar. Untuk beberapa alasan, dua pria berdarah yang memegang pedang dan pedang mereka terus-menerus didorong ke belakang dan ketika mereka didorong mundur, banyak bekas luka pedang muncul di tubuh mereka. Apa? Shen Wuya terkejut, tetapi setelah itu, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Gerakan lebar dan besar Suyun terlihat sangat lambat, tetapi itu hanya dalam penampilan, dia sebenarnya tidak lambat sama sekali, tetapi sebaliknya, dia sangat cepat, sampai-sampai membuatnya tampak seolah-olah dia lambat. Shen Wuya basah oleh keringat dingin saat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah semacam alam yang berkaitan dengan kembali ke asal seseorang. Sebuah ranah yang menempatkannya kembali di awal. Kecepatannya yang cepat sudah mampu memberikan kesan palsu bahwa dia sangat lambat. Dia tidak dapat memperkirakan seberapa cepat Suyun sebenarnya. Dipuji sebagai pedang-pedang perang, dia secara alami juga tidak lambat, tetapi pada saat itu, dia tidak mampu mengikuti kecepatan Suyun. Cepat, terlalu cepat, ya Tuhan, mungkinkah ini kecepatan Suyun yang sebenarnya? Di bawah panggung, Zhang Bohao tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan kaget. Aku tidak tahu apa batas Swift Sword Li Chengzai, tapi kurasa tidak secepat itu. Li Guifang berbicara dengan lembut dan saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Li Chengzai. Ketika dia melihat ekspresinya, dia mengkonfirmasi tebakannya. Ada manfaat untuk menjadi cepat, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi cepat. Jika seseorang melepaskan serangan pedang terlalu cepat, roh mendalam ki tidak mampu mengikutinya, kekuatan di setiap pedang akan kurang. Seperti sebelumnya, meskipun pedang Heavy Sword Huayasan sangat lambat, kekuatan dalam setiap serangannya luar biasa, satu pedang mampu menahan serangan lawan yang lebih dari 100. Suyun mungkin cepat tapi itu tidak berarti dia akan menang. Semuanya, lanjutkan menonton, kata Xiao Ziru. Tiga lainnya mengangguk, setuju dengan kata-kata Xiao Ziru. Orang-orang darah pada akhirnya masih tubuh roh yang dipanggil oleh Shen Wuya dan bukan orang sungguhan, mereka tidak punya pikiran. Jika bukan karena perintah Shen Wuya, serangan mereka akan sangat sederhana dan setelah melawan mereka selama beberapa ronde, seseorang dapat dengan mudah memahami teknik mereka. Pria darah yang memegang pedang itu memiliki bekas luka pedang yang lebih sedikit, tetapi kedua tangannya mulai gemetar dan pedang hitam itu telah dipukul beberapa kali sampai hampir kehilangan pegangannya. Meskipun pria berdarah yang memegang pedang itu terlihat sangat stabil, ada terlalu banyak potongan pedang di atasnya, jadi dia sudah mengalami kesulitan untuk menopang dirinya sendiri. Melihat itu, Suyun meningkatkan kekuatannya, desolator dan pedang darah merah mistis abadi di tangannya tiba-tiba berubah arah, mereka berdua fokus pada pria berdarah yang memegang pedang hitam. Dentang. Pedang darah Scarlet mistis abadi melepaskan 500 lebih tebasan yang ditujukan langsung ke pedang hitam, sementara desolator mengambil kesempatan untuk menyerang kepalanya. Uci. Cahaya darah melonjak ke langit, kepala merah darah terbang dan mulai jatuh, dan pria berdarah yang memegang pedang menjadi tidak bergerak. Suyun membalikkan tubuhnya dan menghindari serangan dari pria berdarah yang menggunakan pedang. Dengan kedua pedang di tangan, dia menggunakan desolator untuk memblokir bilahnya saat menggunakan pedang darah merah mistis abadi untuk menebas secara horizontal di pinggangnya. Kekuatan okultisme monark dilepaskan, pedang merah darah yang tajam melepaskan kiro ilahi murni, membuatnya sangat tajam, seolah-olah bisa memotong apa saja. Kaca. Pria berdarah yang memegang pedang itu diiris menjadi dua. Ketika dua pria berdarah itu terbunuh, suara pecah keluar dari sisi Shen Wuya, lapisan darah di seluruh Shen Wuya telah mengeras dan retak, meledak tepat setelahnya, menyebabkan Shen Wuya terbang keluar dan menabrak sisi panggung berat. Dadanya kejang beberapa kali, sebelum membuka mulutnya dan meledakkan mulut penuh darah. Tekniknya rusak dan Profound Spirit Ki yang telah dia tanamkan ke dalam darah pria dari tubuhnya sendiri dipotong dan dialirkan kembali dengan paksa, menyebabkan Profound Spirit Ki di Spirit Essence-nya bertabrakan dan menyebabkan seluruh tubuhnya rusak. Jika dia tidak memuntahkan darah, saluran ki dan pembuluh darah di tubuhnya kemungkinan besar akan meledak. Melihat itu, Suyun segera mengkonfirmasi tebakannya. Untuk mematahkan teknik Shen Wuya, seseorang harus membunuh orang-orang berdarah. Sial. Shen Wuya melakukan yang terbaik untuk berdiri, dia goyah saat dia bergerak, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Dia menatap Suyun dengan saksama, dia bermaksud menggunakan Profound Spirit Ki-nya untuk memanggil kembali pedang dan pedangnya, tapi Suyun tidak memberinya kesempatan itu. Seperti bayangan sekilas, dia muncul di depan Shen Wuya dan menggunakan pedang darah merah mistis abadi untuk menusuk tepat ke dadanya. Seluruh tubuh Shen Wuya berkedut, matanya terbuka lebar saat dia menatap Suyun. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pakaian Suyun, terengah-engah dengan sisa kekuatannya. Li Changzai dan aku telah bertarung berkali-kali, tetapi setiap kali, aku akan menang melawannya dengan mudah, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan kalah darinya. Kamu, aku tidak pasrah dengan ini. Suaranya berangsur-angsur semakin lemah, dan akhirnya karena kehilangan darah dan rasa sakit, dia pingsan. Kemenangan. Setelah melihat itu, para pekerja di bawah segera bergegas maju dan menjatuhkan Shen Wuya. Sebagai 14 besar, peserta seperti Shen Wuya memiliki potensi yang sangat tinggi. Secara alami, mereka tidak akan mati dengan mudah.
Selama mereka mampu menyegel roh mereka dan membangun tubuh mereka, mereka dapat hidup kembali, tetapi kultivasi dan bakat mereka akan jatuh dan lumpuh. Pertempuran ini bisa dianggap mengejutkan dan sangat spektakuler. Sangat sedikit orang yang menonton pertempuran Han Yuezin, karena mayoritas terpaku pada pertempuran Su Yun dan Shen Wuya. Itu menyebabkan keributan yang terlalu besar. Shen Wuya tidak lemah, bilah dan pedangnya yang kuat, tubuh roh, dan keadaan kekebalannya yang aneh membuktikan bahwa dia kuat, tetapi Su Yun bahkan lebih kuat. Kecepatannya yang tak terbendung dan tubuhnya yang tersembunyi secara aneh menunjukkan kekuatannya. Banyak orang merasa sulit untuk pulih dari hasil pertandingan, karena mereka masih tenggelam dalam gerakan aneh Su Yun. Ketika Su Yun berjalan menuruni panggung, lebih dari setengah penonton memandangnya. Tepat pada saat itu, beberapa orang telah menempatkan Su Yun di peringkat atas bersama Han Yuezin dan beberapa jenius lainnya. Siapa sebenarnya pria itu Su Yun? Xiao Ziru bergumam. Dalam satu hari, Su Yun terlalu sering mengejutkannya. Dia telah menjatuhkannya terlalu sering, menyebabkan dia merasa bahwa semakin sulit untuk melihat melalui dirinya. Shen Wuya tersingkir, sementara Su Yun naik peringkat. Sangat cepat, ledakan terdengar dari panggung lain, menarik perhatian semua orang. Su Yun baru saja turun dari panggung ketika dia mendengar keributan itu. Dia segera berbalik dan melihat ke arah panggung. Pada saat itu, Han Yuezin dan Li Qin, perwakilan dari rumah lelang rusa baru, belum selesai bertarung, tetapi seluruh panggung tertutup es, menyebabkan panggung berkilauan dan suhu di sekitar mereka menjadi sangat rendah. Kompetisi itu mencapai klimaksnya. Li Qin melayang di udara dengan wajah merah memerah, terengah-engah saat dia melihat wanita muda yang berada di dalam es di atas panggung, wajahnya pucat pasi dan sepertinya tidak dalam kondisi baik. Li Qin adalah seorang ahli sitar dao yang menggunakan sitar sebagai senjata untuk membunuh, tetapi dia telah menemukan lawannya. Cliff suara mistik. Li Qin meraung, dan menempatkan 8 senar sitar di tangannya ke depan, menggunakan kedua tangannya, dia mulai memetik sitar dengan khusyuk, setiap getaran senar akan menghasilkan bilas suara abu-abu yang terbang ke arah Han Yuezin dan dalam waktu kurang dari 1 detik, 10 jari Li Qin telah menghasilkan lebih dari 100 bilas suara ini, semuanya terbang menuju Han Yuezin seperti tetesan hujan. Pertahanan bola es hebat. Han Yuezin berbicara tanpa tergesa-gesa, melambaikan pedang di tangannya ke sekelilingnya. Retakan. Ujung pedang yang ramping melepaskan lingkaran kepingan salju dan ketika bilas suara mendekat, semua kepingan salju ini dengan cepat membeku bersama dan berubah menjadi cermin es raksasa. Bilas suara bertabrakan dengan cermin, tetapi sebenarnya semuanya ditolak kembali, semua bilas suara malah terbang ke arah Li Qin. Setelah melihat itu, wajah Li Qin berubah, dia dengan cemas mengaktifkan harta karun, itu adalah peralatan kekaisaran tingkat ke-50. Armor kura-kura merah Qi melilit tubuhnya dengan erat, tetapi dia tahu kekuatan bilas suaranya sendiri dan tidak akan mudah bagi peralatan kekaisaran untuk bertahan melawan bilas suaranya sendiri. Setelah mempertahankan serangan dari bilas suara, peralatan kekaisaran tingkat 50 bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Li Qin mengertakkan gigi dan menyimpan peralatan kekaisaran. Dia jatuh dari langit sambil masih memegang 8 senar sitarnya. Tapi kali ini, dia tidak melepaskan bilas suara lagi, sebaliknya, dia menjulurkan kakinya untuk menginjak sitar. Setelah menjaga keseimbangan, dia menggunakan satu tangan untuk memegang sitar sementara tangan lainnya merogoh tas spasialnya, mengambil bubuk hitam, yang dia sebarkan di sitarnya. Ketika bubuk hitam menutupi sitar, itu menyebar seperti cairan hitam, menyebabkan seluruh sitar diwarnai hitam. Li Qin segera mengulurkan tangannya dan memegang 8 senar. Dia menatap Han Yuezin sebelum tiba-tiba mengendurkan tali ke arahnya. Ding! Suara sitar yang menghancurkan telinga dihasilkan, gelombang suara hitam bergema dari sitar, setelah itu, sesosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari sitar. Seolah-olah itu sudah mengunci targetnya, itu terbang langsung ke Han Yuezin tanpa ragu-ragu. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Itu adalah sosok berpakaian baju besi bertengkorak hitam, dengan mata merah darah, punggungnya memegang pedang raksasa, dengan sepasang belati tulang di tangannya, ia menatap Han Yuezin. Melepaskan jeritan, itu menebasnya. Namun, ki roh hitam yang mengelilingi tubuhnya bukanlah ki biasa, melainkan ki iblis. Gelombang apakah itu makhluk iblis, gelombang? Su Yun melihat sekeliling, tetapi menyadari bahwa baik penonton maupun peserta tidak merasa terkejut dan tidak takut, seolah-olah itu hanya seekor domba yang jinak. Gelombang sepertinya orang-orang di dunia bela diri tertinggi tidak berprasangka buruk terhadap roh iblis, dan makhluk jahat gelombang. Pikir Su Yun. Li Qin dipaksa ke sudut, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada serangan suaranya yang paling mahir dan beralih ke pemanggilan, tetapi bahkan dengan mengandalkan ini, bagaimana dia bisa bertarung melawan Han Yuezin? Sosoknya yang mungil berbalik dan terbang mundur seperti kupu-kupu, jari-jarinya yang ramping bergerak dengan lembut. Dada. Es besar bermunculan dari tanah dan langsung menembus kerangka hitam, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Apa? Li Qin tercengang. Pemenang dan pecundang telah diputuskan. Han Yuezin berkata dengan acuh tak acuh, saat dia berjalan menuju Li Qin dengan pedangnya. 440 lembah bunuh diri, subscribe Penatua.
Ketika Suyun sedang berlatih formasi pedang dingin, Ling Qingyu pernah berkata bahwa keuntungan dari formasi pedang hujan dingin terletak pada pertahanannya dan berbagai perubahannya. Itu bisa memungkinkan pengguna untuk maju atau mundur, menyerang menggunakan pertahanan. Pertahanan formasi pedang Cold Hell akan menjadi menakjubkan dengan dukungan dari Profound Spirit Ki dan S yang terus berubah mampu membentuk perisai besar untuk membela pengguna setiap saat. Dan sekarang, Han Yuesin melakukan hal yang sama. Dalam hal pembentukan es dan hujan es, Han Yuesin jauh lebih mendalam di dalamnya dibandingkan dengan Suyun. Li Qin terutama menggunakan suara untuk menyerang, tetapi ditekan tanpa daya oleh Han Yuesin. Mengabaikan fakta bahwa cermin es unik Han Yuesin mampu memantulkan bilas suaranya, hanya perisai esnya yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Li Qin telah menaruh semua harapannya pada harta yang disponsori oleh organisasi dengan maksud untuk membalikkan situasi, tetapi Han Yuesin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, harus dikatakan bahwa itu bukan karena Li Qin lemah, tetapi metode Han Yuesin telah melawannya dengan sempurna. Di dalam paviliun rumah lelang rusa baru, seorang pria parubaya dengan janggut dan kumis terus-menerus memukul meja kecil di sampingnya saat dia berteriak dengan cemas, Li Qin. Li Qin, di mana sampah Li Qin itu? Di mana sampah itu? Di mana dia? Melaporkan kepada Presiden, saluran Ki Li Qin dan Spirit Essence telah dibekukan oleh Frigid Aqua Spirit Ki dari Han Yuesin. Seluruh tubuhnya mengalami kesulitan untuk bergerak dan banyak dari Spirit Essence-nya telah dibekukan sampai hancur. Dia sekarang berada di ruang pemulihan khusus rumah lelang kami. Aku khawatir dia tidak dapat melaporkan kembali kepada Presiden untuk menerima hukumannya. Seorang pria yang mengenakan pakaian pegawai rumah lelang rusa baru menangkupkan tinjunya dan berkata, "Apa? Dia benar-benar berani menggunakan ruang pemulihan rumah lelang rusa baru kita. Sampah itu masih punya nyali untuk melakukannya." Pria berjanggut itu sangat marah. "Tuan, bawahan inilah yang memerintahkan para pekerja untuk mengirimnya. Ada banyak peserta di ruang pemulihan publik untuk kompetisi. Aku khawatir itu akan berbahaya bagi pemulihannya." "Pemulihan apa? Guru ini, aku, telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundangnya berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi pada akhirnya, bahkan sebelum dia bertemu dengan 3 perwakilan lainnya, dia sudah kalah dari Han Yuesin ini. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian guru ini karena dia tidak dapat memperoleh tempat pertama? Bajingan, bajingan itu. Cepat buang sampah itu dari ruang pemulihanku, keluarkan dia dari kota rusa baruku dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi. Apakah kamu mengerti? Pergilah." "Tuan, itu sepertinya tidak bagus. Situasi Li Qin saat ini masih sangat mengerikan." "Apa bagusnya? Kata-kataku sudah final di kota rusa baru, Tuan ini sudah mendidih dengan api amarah hanya dengan melihatnya. Sampah itu." "Ya, Tuan, bawahan ini akan melakukannya. Selain itu, bawakan aku semua informasi tentang peserta Han Yuesin. Han Yuesin ini telah berkultivasi hanya beberapa tahun tetapi bakatnya luar biasa. Dia adalah individu yang cakap yang layak untuk diinvestasikan. Jika kita dapat membawanya ke rumah lelang rusa baru kita dan merawatnya, dia pasti akan menjadi investasi yang layak di hari-hari mendatang." Bawahan ini mengerti. Bawahan itu menangkupkan tinjunya dan menekuk pinggangnya, lalu dengan cemas mundur dari paviliun. Paviliun mendapatkan kembali keheningannya dan terus berputar perlahan di udara di atas arena kompetisi. Pria itu melihat ke arah 3 paviliun lainnya dan menyipitkan matanya. Kompetisi berlanjut, tapi sudah mendekati akhir. Setelah eliminasi Li Qin, rumah lelang rusa baru benar-benar kalah dalam kompetisi untuk otoritas wilayah, meninggalkan 3 perwakilan organisasi lainnya dan 3 peserta yang tersisa. Han Yuesin, Li Changzai, Su Yun, Huo Kuan-kai, Qin Shi, Li Yulang. Kalau begitu, biarkan layar lebar berputar sekali lagi. Tuan rumah Zuen berteriak untuk kelanjutan kompetisi. Semua orang dengan cemas menatap layar. Layar cahaya raksasa terus berkedip dan baru mulai berhenti setelah 3 kali tarikan napas. Kali ini, hanya 2 nama yang muncul. Qin Shi melawan Li Yulang. Ketika nama-nama itu muncul, tidak ada yang mengeluarkan suara, semua mata mereka tertuju pada paviliun di atas. Perwakilan dari pejabat terhadap satu sama lain. Ini bukan hanya kompetisi, atau tantangan antar peserta, ini adalah pertarungan untuk kejayaan antara 2 organisasi bisnis. Di bawah mata semua orang yang hadir, siapa yang akan lebih kuat? Haha, sekarang ada pertunjukan untuk ditonton. Ketika manajer rumah lelang rusa baru melihat para peserta, dia menamparkan pahanya yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Di dalam lembah yang gelap dan dalam, sosok hijau bola-balik di antara 2 dinding lembah. Kehidupan di lembah itu unik, kosong di tengahnya di mana tidak ada satu kehidupan pun di atasnya, tetapi di kedua sisinya, sangat hijau dan lebat, dipenuhi lumut dan rerumputan pendek. Yang lebih mengejutkan lagi, dinding lembah yang tidak memiliki batang pohon itu menghasilkan banyak daun pohon, seolah-olah lumpurnya adalah kayu. Sosok hijau itu bergerak seperti kilat, bergerak 1000 li dalam sedetik, dalam sekejap mata, sosok itu telah melintasi dari awal lembah hingga akhir, roki misterius meletus dari manapun sosok itu bergerak, menghasilkan tak terhitung banyaknya pedang yang ditebas secara acak. Kekuatan destruktif yang menyeramkan merasuki udara dan bertahan untuk waktu yang lama, itu sangat menusuk tulang. Di puncak wilayah tengah lembah berdiri seorang wanita tua memegang tongkat, mengangguk saat dia melihat pemandangan, tongkat di tangannya akan menyodok lagi dan lagi, sementara wajah tua yang keriput menunjukkan ekspresi kekaguman.
Layak untuk diajari, benar-benar layak untuk diajarkan. Yan San, bakat kamu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat selama bertahun-tahun aku hidup. Jika kamu dapat bertemu seorang Grandmaster, masa depan kamu tidak akan terbatas. Hahaha. Sosok hijau, yang adalah Bai Yan San, berhenti. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menghela nafas lega. Dia melompat dan mendarat di depan wanita tua itu seperti daun yang jatuh dan menangkupkan tinjunya saat dia membungkuk. Senior terlalu memuji aku. Yan San dapat meningkat begitu cepat karena bimbingan dari kamu. Kamu terlalu rendah hati. Lembah bunuh diriku memiliki begitu banyak murid, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki bakatmu. Kamu belajar begitu cepat. Mendengar itu, Bai Yan San dengan tenang menggelengkan kepalanya. Yan San berasal dari permukaan kelas rendah seperti benua bela diri langit. Benua bela diri tertinggi memiliki begitu banyak jenius yang luar biasa. Bagaimana Yan San dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal bakat? Mendengar itu, Sui Chidewich terkekeh. Apakah kamu sanggup atau tidak adalah satu hal, apakah kamu baik atau tidak adalah hal lain. Yan San, aku telah mengatakannya sebelumnya, bakat kamu adalah yang terbaik, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa bakat kamu adalah yang tertinggi. Sungguh, dari murid-murid aku, ada banyak yang bakatnya lebih tinggi dari kamu, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki hati bela diri yang lebih kuat dari kamu yang mencari dan menginginkan kekuasaan. Itu sebabnya aku mengatakan bakat mereka tidak sebagus milik kamu, mengerti? Memiliki bakat tinggi tidak sama dengan berlatih dengan cepat, hanya dengan menjadi baik seseorang dapat berlatih dengan cepat. Mendengar itu, Bai Yan San berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Baik. Wanita tua itu mengungkapkan senyum jelek, lanjutkan berlatih. Aku akan membuat orang menyiapkan pil terbaik dari lembah bunuh diri aku. Haha, aku ingin mempersiapkan kamu untuk menjadi jenius teratas dari dunia bela diri tertinggi dan membiarkan istana kaisar dan sampah lainnya melihat kekuatan kamu. Hahaha. Petik 2. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu berbalik untuk pergi. Bai Yan San tidak mengatakan apa-apa, tapi nyala api terlihat di matanya. Puan lembah. Saat itu, suara cemas keluar dari ujung lembah. Wanita tua itu mengerutkan kening, dia melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan jubah hijau gelap terbang di atas. Ketika dia sampai di dekat penyihir lembah bunuh diri, dia segera membungkuk, Tuan Lembah, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Seorang wanita. Wanita tua itu mengerutkan kening, wanita apa? Siapa namanya? Dia menyebut dirinya Long Xianli. Kata wanita muda itu. Xianli panjang, aku belum pernah mendengar tentang dia, mengapa dia ingin bertemu dengan aku? Wanita tua itu tidak mengerti, dia melambaikan tangannya, usir dia, bagaimana wanita tua ini bisa bertemu kucing dan anjing acak di jalan. Semua kata-kata ini tidak disembunyikan dari Bai Yan San. Setelah mendengar nama klan Elder Long Xianli, dia segera membungkuk, senior, harap tunggu, Yan San tahu Long Xianli. Wanita tua itu berbalik, kamu kenal dia? Itu benar. Bai Yan San menganggukkan kepalanya, dia adalah mediator sekte Bai Yan San, ketua klan ketiga dari sekte pedang abadi. Sekte pedang abadi, penatua klan ketiga. Wanita tua itu merenung sejenak dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, sekte pedang abadi. Bukankah itu sekte Lin Sisan? Long Xianli ini, apakah dia wanita yang bersamamu saat itu? Ya. Bai Yan San menganggukkan kepalanya, senior, aku percaya bahwa klan Elder Long ada di sini untuk Yan San. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mengizinkan Yan San untuk bertemu dengannya. Tentang itu, mata kuning Sui Chidewich berubah, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh, Yan San, jangan cemas, bagaimana dengan ini, kamu terus berlatih dulu, yang lama ini akan pergi dan menerimanya terlebih dahulu dan mengklarifikasi niatnya. Jika dia di sini untuk menemukan kamu, aku akan mengatur pertemuan, bagaimana dengan itu? Mendengar itu, alis Bai Yan San sedikit berkedut, dia tetap diam sejenak, tetapi akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku harus merepotkan senior. Baik. Penyihir bunuh diri tertawa dan berbicara kepada wanita muda itu, kalian semua tinggal dan menemani Yan San, yang tua ini akan pergi dan menerimanya. Ya, Tuan Lembah, semua orang berteriak. Wanita tua itu tertawa dan berbalik. Lembah bunuh diri berada di lokasi yang unik dengan mekanisme pertahanan yang berat dan merupakan tempat paling misterius yang setara dengan istana kaisar. Penyihir bunuh diri adalah orang yang licik dan telah melakukan banyak kejahatan dan menyinggung perasaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dibenci di mana-mana dan jika bukan karena dia dengan hati-hati menciptakan lokasi lembah yang unik, dia pasti sudah lama mati karena banyak musuh. Setelah meninggalkan lembah hijau mistis, wanita tua itu tiba di dalam pohon hijau lumut raksasa yang sangat luas, di mana ada rumah-rumah kayu di sekelilingnya yang didukung oleh formasi dan dibangun di sepanjang dinding pohon. Itu sangat ajaib dan dimanapun penyihir tua itu lewat, banyak pemuda akan muncul dari gedung dan akan membungkuk kepada wanita tua itu, semuanya menyapanya. Wanita tua itu tidak melihat mereka, tetapi menuju ke struktur terbesar. Long Xianli ini juga memiliki bakat yang bagus. Meskipun dia tidak sebanding dengan pengejaran Yan San untuk bela diri, dia juga jenius. Wanita tua itu bergumam. Sangat cepat, orang-orang berkumpul di aula. Pada saat itu, duduk tepat di tengah adalah seorang wanita muda berpakaian putih yang memiliki penampilan yang bisa menjungkir balikan kota. Wanita itu memiliki bibir rubi halus dengan alis panjang dan rambut seperti air terjun.
Dia memiliki pinggang ramping yang benar-benar proporsional tubuhnya dengan sempurna. Kulit putihnya sedikit memerah dan pria manapun yang melihatnya akan berdebar dan jatuh cinta padanya. Kecantikan yang mempesona seperti itu tidak normal di lokasi manapun. Tepat pada saat itu, wajah wanita itu terlihat khawatir dan cemas. Meskipun alisnya berkerut, dia masih memancarkan rasa kecantikan yang tak tertandingi. Wanita tua itu memasuki aula dan mengamatinya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Bagus, bagus, bagus. Wanita tua itu berkomentar 3 kali. Mendengar itu, Long Xianli segera berbalik. Dia melihat sekelompok orang di belakang wanita tua itu dan segera membungkuk. Long Xianli menyapa senior. Terima kasih sudah subscribe Penatua.